konten buat media maupun buat ASN itu sama-sama pelik. Baik, Bapak Ibu peserta Rakor Kehumasan BKN tahun 2023, kita akan masuk ke sesi pertama dari Sharing and Learning. Langsung saja kita panggilkan moderator kesayangan BKN, moderator kesayangan kita semua, Mbak Dila Soleha yang akan memandu sesi ini. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di kantor regional, teman-teman Pusbang PKSN dan teman-teman Kehumasan Pusat? Oke. Baik, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan sudah siap ya untuk diskusi kali ini yang membahas tentang tema mengemas informasi publik lewat video pendek. Sebelum memulai diskusi, saya ingin menyapa dulu para tamu undangan kepada Bapak Bagio, terima kasih, Bapak Gandhi dan seluruh tamu undangan Pusbang PKSN. Baik, langsung saja kita persilahkan hadir ke depan untuk narasumber kita. Salah satu jurnalis favorit saya juga dan mungkin teman-teman ini sudah sangat tidak asing ya untuk sosok Mas Zen ini. Berikut pimpinan dari redaksi Narasi TV, Kang Zen Rahmat Sugito atau biasa kita panggil dengan sebutan Kang Zen ya Kang ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, Kang Zen ini pernah bekerja sebagai editor di Tirto ID dan sekarang menjadi pimpinan redaksi di Narasi Newsroom ya Kang ya. Nah, ketertarikan Kang Zen ini dalam dunia literasi, sejarah, politik dan sepak bola ini membuatnya aktif menulis di berbagai media cetak maupun digital. Salah satu bukunya Kang Zen nih yang saya tahu itu ada Simulakra Sepak Bola dan Jalan Lain ke Tulehu ya Kang ya. Baik, langsung saja tanpa berlama-lama teman-teman, kita persilahkan untuk Kang Zen memulai menyampaikan materinya. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Kang Zen? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, Pak Bagio. Kita akan ngobrol tentang short video content. Dan pada dasarnya kalau kita ngomongin short video content, bahasa to the point-nya itu pada dasarnya kita akan ngomongin medsos. Gitu. Karena kalau short video content itu peruntukannya memang untuk medsos. Kalau yang panjang-panjang itu Netflix, di bioskop, di TV dan lain-lain. Jadi kalau kita ngomongin short video content, pada dasarnya kita akan bicara tentang media sosial. Nah, sebelum kita jauh lebih teknis, saya ingin mengatakan bahwa bukan internet yang mengubah banyak hal kehidupan dan budaya kita sehari-hari. Internet itu udah ditemukan kira-kira cikal bakalnya dari akhir tahun 70-an, tahun 80-an, masuk ke Indonesia kira-kira akhir 90-an lah. Akhir 80-an tuh udah mulai, awal 90-an ada wasantara.net dan lain-lain, akhir 90-an mulai makin rame, awal 2000-an mulai ada warnet, dan internet menjadi sesuatu yang personal itu dimulai dari BlackBerry kan. Dimulai dari BlackBerry, ya BlackBerry itulah, mungkin kalau para pejabat dulu, komunikator dulu sebelum BlackBerry. Setelah itu ada BlackBerry. BlackBerry ini yang membuat koneksi internet ada di setiap orang. Dan makin murah lagi setelah ada Android. Tidak banyak yang berubah ketika internet masuk ke Indonesia. Ada Detikcom, ada yang baru nggak dalam politik? Ada polarisasi nggak? Ada huru hara masal di dunia digital nggak? Setelah internet masuk, misalnya katakanlah sampai tahun 2010, relatif belum ada. Semuanya itu berubah gara-gara media sosial. Jadi sebenarnya bukan internet yang mengubah semua hal. Karena internet itu strukturnya itu masih satu arah. Ada Detikcom, oke ada Detikcom. Tapi kan yang bikin berita orang detik, orang media, yang edit redakturnya. Kita cuma bisa komen-komen, itu juga kalau dikasih kolom komentar. Kalau enggak bisa. Jadi pada dasarnya yang mengubah tata kehidupan kita sekarang itu bukan internetnya. Internet sih sampai tahun 2010 itu biasa aja. Belum banyak impact yang kita rasakan dari sisi bisnis, dari sisi startup dan lain-lain juga belum. Media sosial yang sebetulnya mengubah semuanya. Nah, media sosial lah yang kemudian memperkenalkan istilah konten itu media sosial. Dulu orang media itu nggak pernah ngomong, kamu bikin konten berapa hari ini? Kamu bikin berita apa hari ini? Berita.
Reportasemu udah sampai mana? Itu bahasa sebelum ada media sosial. Setelah ada media sosial, kontenmu udah sampai mana? Tiba-tiba semuanya menjadi konten. Mau yang serius, mau yang cuma joget-joget, semuanya namanya sama. Tiba-tiba konten. Dulu gak pernah loh. Beritamu udah sampai mana? Liputanmu udah sampai mana? Sampai kira-kira tahun 2010, 2012 tuh masih kayak gitu kosakatanya. Vocabnya, grammarnya tuh masih itu. 10 tahun terakhir berubah. Bahkan wartawan aja ngomong kontenmu viewsnya berapa. Semuanya menjadi konten. Nah, kemunculan istilah konten ini itu menceritakan sesuatu yang sebenarnya sangat substansial. Kira-kira ini ya. Ini orang lupa. Kata konten itu awalnya sebenarnya tentang sesuatu yang penuh. Feeling content. Ada he seem fairly content with life. Jadi konten itu sebetulnya tentang sesuatu yang isian, yang mengisi kita. Seseorang itu disebut hidupnya itu full of content itu ketika gak butuh apa-apa lagi. Sudah happy, sudah puas, sudah terpenuhi, sudah terpuaskan. Merasa penuh, terpenuhi. Makna konten ini hilang sekarang. Orang kalau ditanya konten, itu ke tipologi yang kedua. Kalau ini ada istilahnya tuh table of content. Kalau teman-teman baca buku bahasa Inggris, kan ada di halaman awal itu ada table of content. Kalau dalam bahasa Indonesia itu daftar isi, isian, part dari sesuatu. Dua makna tersebut sebenarnya sama-sama hendak mengatakan tentang isi, isian, sesuatu yang membuat penuh. Sekarang konten itu lebih merujuk yang kedua. Balik lagi ke slide pertama ya. Berikutnya. Nah, sorry, slide pertama tadi sebelum ini. Oh ini ya. Lanjut lagi. Ya. Nah inilah yang sebenarnya sedang terjadi. Karena kita sekarang hidup di dunia yang semakin artifisial. Kebahagiaan yang dulu adalah hal soliter. Kebahagiaan kan sesuatu yang kadangkala sesuatu yang gak bisa kita ceritakan dengan sempurna gitu. Hanya bisa senyum, orang mendeteksi kita bahagia. Kita ceria, mendeteksi bahagia. Sekarang gak cukup. Media sosial membujuk kita habis-habisan untuk fokus mengisahkan kebahagiaan atau isian itu. Sehingga lama-lama bukan kebahagiaan atau isiannya itu sendiri yang penting. Tapi ceritanya yang lebih penting. Kita tidak berbahagia jika tak bisa mengisahkannya. Kan kira gitu. Kalau di Facebook itu kan selalu ada omongan, tiap kali buka Facebook, apa yang kamu pikirkan? Kita ditanyain terus, apa yang kamu pikirkan? Apa yang sedang kamu lakukan? Media sosial kalau diringkas sebetulnya adalah deretan pertanyaan itu yang terus-menerus dijejalkan ke kita. Kita tidak berbahagia dan merasa penuh setiap saat, tapi media sosial secara sistematis mengajukan pertanyaan terus-menerus. Apa sih yang kamu pikirin? Apa yang kamu lakukan? Pertanyaan tersebut mendesak kita untuk terus menjawabnya. Pada akhirnya kita didorong untuk membagikannya setiap saat, setiap sempat, sehingga tak ada yang utuh dan penuh. Jadi tinggal potongan-potongan ceceran. Makan doang itu kan, makan itu menyenangkan, tapi apakah makan dengan sendirinya bahagia? Kan tidak. Kebahagiaan itu kan sesuatu yang komprehensif, gitu. Tapi ya kebahagiaan sekarang dipotong-potong dalam sesuatu yang fragmented. Kalau dalam bahasa bola, anak bola dulu nonton bola itu berarti nonton penuh atau cuplikan. Cuplikannya pun ya nontonnya seminggu sekali gitu. Ada Planet Football dulu kalau yang agak senior ya, atau Planet Football dulu tiap Sabtu gitu. Atau berita olahraga cuma di jam tertentu. Kalau sekarang kan enggak. Pertandingan bola itu dipotong dalam hitungan-hitungan detik, 30 detik, 15 detik, bahkan 10 detik. Ya itulah sepak bola udah dipotong jadi klip-klip pendek. Kebahagiaan juga sama. Kebahagiaan itu bukan lagi definisi yang utuh, komprehensif, tapi makanan yang enak, lagu yang enak, potongan-potongan. Nah, ini yang sebetulnya terjadi saat ini. Jadi ketika kita ngomongin konten, yang dulu sebetulnya merujuk sesuatu yang utuh, sempurna, komprehensif. Feeling content adalah perasaan terpenuhi, satisfying, happiness, utuh, solid gitu ya. Sekarang menjadi table of content. Part per part, potongan per potongan, klip per klip. Jadi sudah ada perubahan itu. Dan kita hidup di dunia yang seperti itu. Kita hidup di era ketika holistik, komprehensif, keutuhan itu nggak penting. Yang penting adalah singkat, pendek, direct, short, to the point,
nggak bertele-tele. Latar belakang itu hanya ada dalam proposal atau dalam kita nyusun karya penelitian. Tidak ada konten yang menceritakan latar belakang masalah, nggak ada. Padahal latar belakang itu kan menceritakan jalan pikiran yang utuh gitu. Masalahnya ini, konteksnya ini, rumusan masalah ini, penyelesaiannya ini. Kita semua pernah skripsi kan. Semua bagian itu dibuang semua dalam industri konten sekarang. Langsung ke bagian kesimpulan. Kan itu yang terjadi. Dalam hampir semua hal, dalam hampir semua aspek. Gak ada latar belakang, gak ada perumusan masalah, gak ada metodologi penelitian, gak ada pembahasan. Yang ada adalah langsung kesimpulan. Kesimpulan itu juga ya pendek-pendek. Kesimpulan skripsi masih mending, bisa 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman. Kesimpulan sekarang, ya kalau di TikTok, berita sepanjang 7 paragraf dipotong cuma judulnya doang. Itulah yang terjadi sekarang. Jadi kita harus memahami ini sebagai sebuah fenomena yang kita hidup di dalamnya. Kadang kita nggak bisa menolak walaupun jiwa-jiwa lama mungkin ya. Kalau ada istilahnya jiwa-jiwa, kalau istilahnya Gogol ada penulis Rusia itu jiwa-jiwa cantik gitu. Jiwa-jiwa cantik itu kalau kata Gogol itu jiwa-jiwa yang menginginkan kelengkapan gitu. Jiwa-jiwa yang ingin menghendaki keutuhan gitu. Walaupun kadang jiwa-jiwa cantik kita itu tidak menghendaki itu, tapi lama-lama kita hidup di situ gitu. Anak konten diukur bukan lagi dalam hal kedalaman, tapi soal berapa banyak views-nya, berapa banyak yang nonton, berapa banyak engagement. Tapi apakah informasinya lengkap? Belum tentu. Nah, makanya saya menggunakan istilah tadi di depan itu melampaui informasi. Karena kalau ngomongin konten, ada informasi, tapi informasinya nggak cukup. Informasinya harus menghibur. Karena saya media, teman-teman ASN, nggak mungkin dong media bikin hoax. Nggak mungkin dong ASN bikin hoax. Karena saya media, saya punya kode etik, nggak bisa sembarangan joget-joget. Karena teman-teman ASN sama juga, nggak cukup sekadar menghibur, tapi pantas apa enggak sih ASN begitu misalnya. Jadi, walaupun media dan ASN itu dunia yang berbeda, tapi kita sebetulnya punya irisan yang sama. Kita media punya kode etik, teman-teman punya kode etik. Saya punya dewan pers yang bisa mengontrol, teman-teman juga ada, gitu. Ada undang-undang pers yang mengikat, ada undang-undang kepegawaian sampai turunan-turunannya. Sama aja sebetulnya, barriernya banyak. Konten-konten kreator itu sekarang, itu nggak diikat oleh kode etik harus berimbang gitu. Media itu harus berimbang. Kalau tidak bisa disu, bisa digugat. Nyari duitnya misalnya. Konten-konten kreator itu tidak diikat oleh keharusan kalau ada iklan, harus diumumkan itu iklan. Harus ada hashtag ads. Atau ada tagline paid partnership. Itu kalau pers, wajib demikian. Konten kreator, gak ada batasan. Jadi mereka jauh lebih murah produksinya, aturannya hampir gak ada. Pers, aturannya banyak. Dan karena aturannya banyak, jadinya harus hati-hati. Begitu hati-hati, layeringnya banyak. Begitu layering banyak, maka orang terlibat banyak. Cost production juga banyak. Sementara pengiklan, taunya kok di sini murah, di lu mahal. Barriernya banyak. Teman-teman ASN, kebayang saya. Mau bikin sesuatu, plafon anggarannya ini susah nih karena udah di awal tahun udah diketok misalnya. Mau beli alat, ini susah nih. Gak ada peruntukan untuk itu. Kita mau bikin joget-joget misalnya kayak siapa itu. Ada pertanyaan yang pasti melekat di kepala teman-teman ASN. Pantas gak ASN begini? Konten kreator gak punya urusan begituan. Mau joget-joget pakai kaos singlet juga sok-sok aja gitu. Tapi ASN gak bisa. Ada aturan main, ada rule of the game. Makanya konten buat media maupun buat ASN itu sama-sama pelik. Pelik banget. Punya kode etik, punya aturan ini, ada asas kepatutan dan kepantasan. Jadi kita sebetulnya walaupun dunia berbeda, kita menghadapi barrier yang sama. Kita sama-sama punya entry barrier yang banyak. Aturan mainnya banyak, kode etiknya banyak, rule of the game-nya banyak. Ciri pers adalah apa? Ada gatekeeping. Gatekeeping itu apa? Informasi itu harus terverifikasi. Makanya yang bikin konten siapa, yang approval harus orang lain. Itu prinsip dasar gatekeeping. Di ASN juga sama.
Ini institusi pemerintah, nggak gampang kita ngomong, nggak gampang. Harus ada approval atasan. Anak-anak yang joget-joget di TikTok ada gitu-gitu nggak? Nggak ada semuanya. Bablas-bablas aja mereka. Tapi media karena udah industri juga dikejar target yang sama investor visinya berapa. ASN juga sama. Lu udah klarifikasi isu ini nggak? Kok yang nonton sedikit? Sama juga gitu. Kita menghadapi dilema yang kurang lebih sama. Dan sialnya atau dalam tanda petik ya, tantangannya adalah ya kita punya banyak aturan main yang banyak. Makanya saya menggunakan istilah tadi melampaui informasi. Menghibur harus, karena kalau nggak menghibur nggak ada yang nonton. Akurat harus dong. Ya masa ASN bikin konten hoax? Ya masa pers bikin konten hoax? Kan nggak boleh. Itu semua nggak ada di konten kreator. Mau bikin fake juga. Ya, iya kalau ada yang menggugat, kalau enggak ya udah berulang-ulang aja. Bikin kontennya murah lah, semau-maunya, nggak perlu ilmu, nggak perlu apapun, nggak ada kode etik yang mengikat. Jadi kalau ada yang mau ngiklan, biar produksinya juga murah. Emang murah, cuma satu orang doang. Pers nggak bisa, ada gatekeeping, ada struktur redaksi dari Pemret sampai macam-macam. Karena diharuskan oleh Dewan Pers. Bisa nggak ngikutin itu? Nggak akan di-verified sama Dewan Pers. Begitu nggak di-verified sama Dewan Pers, gampang banget dipidanakan. Karena tidak dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Teman-teman ASN kurang lebih juga punya barrier yang sama kan? Ada kode etik. Ada culture-nya. Ada culture institusi besar BKN, ada culture BKN tiap daerah kan punya habit dan kebiasaan yang juga beda-beda. Ada anggaran yang nggak bisa diutak-utik dengan seenaknya karena bisa jadi temuan dan lain-lain. Ditentukan dari awal gitu. Sama. Makanya saya merasa ada beberapa kesamaan dan mudah-mudahan jurus-jurus yang nanti saya ingin bagi itu cukup relevan dengan teman-teman. Karena ada beberapa jurus-jurus yang kayaknya nggak akan cocok untuk teman-teman ASN maupun teman-teman pers. Karena itu, barrier-nya itu tidak memungkinkan kita melakukan hal tersebut. Gitu. Kan akun ASN nggak mungkin jualan misalnya. Newsroom juga sama, narasi juga sama, media juga sama. Nggak bisa seenaknya jualan. Harus ada tag, ads, paid partnership. Konten kreator lain nggak ada itu semua. Kalau di luar negeri nih, di beberapa negara sudah diwajibkan loh. Bahkan konten kreator juga mengumumkan itu iklan. Teman-teman pasti pernah mendengar informasi tentang konten kreator kecantikan, beauty content creator di luar negeri itu harus ngasih klaim bahwa dia pakai filter apa gitu. Kalau udah tahu bahayanya ini kan beauty yang di medsos-medsos itu bikin orang insecure dan lain-lain, jadi isu mental health dan lain-lain. Di negara maju itu jadi isu besar. Kan kalau Instagram kan prinsip dasar Instagram kan sederhana, semua orang bahagia kecuali saya. Ya kan? Kalau Instagram kan bikin semua orang berpikir, kenapa ini orang bahagia aku enggak, kan gitu kalau Instagram. Dan itu dianggap serius di negara-negara maju sehingga konten-konten creator itu harus ngasih claiming bahwa ini pakai filter apa. Dan ini pakai kosmetik yang mengandung bla bla bla. Biar orang nggak terganggu dan gampang dikit-dikit insecure. Seserius itu memang. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, pendeknya short content gitu ya. Tadi saya udah ngomong lah, potongan-potongan klip-klip pendek-pendek, hook up gitu ya. Nggak ada latar belakang masalah, nggak ada perumusan masalah, nggak ada metode penelitiannya, nggak ada pembahasannya, langsung ke kesimpulan. Jadi kalau pakai logika metode ilmiah ya, yang kita semua setidaknya pernah kuliah, pernah ngerjain skripsi. Bayangkan industri konten sekarang itu ibarat kata bikin skripsi tanpa 4 bab pertama. Gak ada latar belakang, gak ada perumusan masalah, dan gak ada ucapan terima kasih. Karena kadang gak ngasih tahu ini konten diambil dari mana. Ucapan terima kasih kan kayak semacam disclaimer, saya belajar ilmunya. Kalau teman-teman yang belajar agama di pesantren kan, setiap ilmu tuh ada sanadnya. Ada asal-usul keilmuannya. Dalam bab 1 atau bab pendahuluan ucapan terima kasih dan bab 1 itu pada dasarnya ada cerita tentang sanad keilmuan kita. Kan kalau dalam skripsi ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka itu referensi-referensi yang pernah membahas topik ini A, B, C, D, E, F. Kan itu sanad. Kalau dalam ilmu hadis tuh
ada sanadnya. Ucapan terima kasih itu sanad biologis kita. Ucapan terima kasih pada orang tua. Ada itu semua. Itu semua hilang tuh di industri konten sekarang. Nggak ada ucapan terima kasih, nggak ada bab 1, nggak ada bab 2, nggak ada bab 3, langsung ke kesimpulan. Bab paling akhir, daftar pustaka juga nggak ada. Cek kapan terakhir lihat video di YouTube di bagian akhirnya ada daftar pustaka. Jarang banget. Itu. Nah, mengacu pada video berdurasi antara 5 detik hingga 60 detik. Video pendek dimaksudkan untuk menjadi konten yang cepat dan mudah dicerna oleh penonton yang mencari dan menikmatinya melalui media sosial. Contoh umum video berdurasi pendek antara lain ya di TikTok, Instagram, Stories, dan Reel, YouTube, Short, dan kalau di Snapchat itu nggak laku di kita, tapi di Amerika tuh laku sekali. Snapchat Spotlight dan Stories. Lanjut. Kenapa sih video konten itu populer? Nah ini yang penting nih, biar teman-teman memahaminya. Sangat mudah untuk membuatnya. Sangat murah membuatnya, sangat gampang membagikannya, sangat enteng menikmatinya. Kalau kita nonton di laptop, itu ya nggak bisa sambil kita di busway itu nggak bisa, gitu. Di MRT sambil buka laptop ya bisa-bisa aja, cuma kita akan kelihatan orang yang gila kerja aja, gitu. Jadi kayak no life aja, no love kalau kata anak-anak zaman sekarang. Gitu. Nah video pendek karena bisa ditonton di HP, mudah untuk membuatnya. Di industri konten, bahkan industri jurnalisme ada istilah end-to-end production. End-to-end production adalah metode membuat berita atau konten yang dikerjakan oleh satu orang hanya dengan satu perangkat. Ngambil gambar di sini, ngedit gambar di sini, postingnya juga di sini. End-to-end production. Ya ini video short content, sangat mudah membuatnya dan akibatnya juga murah. Dulu, ini misalnya Mata Najwa waktu di TV. Kalau narasi, itu cukup membawa kira-kira 6 orang. Mbak Nananya, produsernya 2, kemudian ada tim riset 1, ada tim medsos 1, sama kadang sesekali saya datang sebagai pemret. Tapi kru metronya atau Trans 7-nya itu bisa 70. Yang narik kabel ada sendiri, yang nyapu ada sendiri, pegang kamera ada sendiri. Sangat masif gitu. Kalau digital, kamera ada 4, tapi dibiarin aja semua. Kadang cukup 1 orang yang ngontrol. Apalagi kalau udah pakai HP. Metro TV baru saja membubarkan tim SNG. SNG itu apa? Tim yang TV-nya gede-gede. Yang pakai TV satelit. Sekarang udah gak perlu. Pakai ini udah ada 5G dengan phone yang kayak iPhone level flagship gitu, atau kalau HP paling bagus untuk kamera dan live sebenarnya Huawei ya. Cuma jarang dipakai karena Huawei diblok sama Amerika dan Eropa kan, sehingga nggak kompatibel dengan Android dan Google Play maupun iStore, jadi susah. Padahal itu kameranya Leica. Selesai dengan, apalagi di Jakarta yang sinyalnya stabil, live di KPK di mana, selesai, lebih murah, cuma ini doang. Budgetnya itu 1:30 budgetnya. Makanya anak TV itu apa-apa harus pakai mobil, begitu. Mau liputan, mobilnya belum datang nggak jalan. Waktu saya pertama-tama dibikin narasi, anak-anak TV yang ikut, nggak mau jalan kalau nggak ada TV. Udah kebiasaan, sekarang nggak bisa. Naik Gojek udah jalan. Nggak perlu ada alat besar mahal yang harus dilindungi, makanya harus bawa mobil. Kamera HP doang, naik Gojek bisa. Tapi kalau kamera gede, segede gaban, harganya 60 juta, 70 juta, ya kali naik Gojek. Pasti harus naik mobil. Berapa kos? Ada supirnya, ada bensinnya, ada parkirnya. Mahal banget, luar biasa mahal. Sekarang nggak perlu, udah gini aja. Sangat mudah, sangat murah, sangat enteng menikmatinya. Dulu Instagram itu awal-awal itu cuma buat pengguna iPhone. Kalau teman-teman masih ingat, makanya dulu ada hashtag iPhonesia. Awal-awal, cuma Instagram, belum di Android. Jadi Instagram tuh hanya untuk orang-orang yang punya iPhone. Mahal, kuota juga masih mahal. Video itu mahal banget gitu. Kuotanya juga gede. Dan ilmu mengedit video 10 tahun yang lalu itu kayak ilmu yang rada lumayan mahal dan susah. Sekarang anak saya ngajarin saya ngedit video pakai CapCut. Jadi beneran 10 tahun yang lalu ngedit video itu ilmu yang lumayan mahal dan gak semua orang bisa. Ngedit foto ya kita semua bisa lah ya dikit-dikit ya. Tapi ngedit video itu kayak ilmu yang jauh gitu. Apalagi tahun 2010, 2005. Siapa sih yang punya handycam dulu? Siapa yang bisa ngedit video? Gak ada.
Ngebayangin dari kaset terus jadi file aja kita bingung. Sekarang ngedit video itu udah template-nya Instagram. Jadi sebelum posting udah ada fitur ngedit video. Jadi kita udah jadi editor video tanpa pernah secara khusus ikut workshop editor video kan. Udah nempel gitu. Kalau di TikTok, try this filter misalnya. Filter itu apa? Filter itu editor video gitu. Hanya dalam waktu 10 tahun, tiba-tiba semua orang yang punya HP itu pada dasarnya punya basic skill sebagai editor video. Jadi dimudahkan, sangat enteng menikmatinya, sangat murah membuatnya, sangat mudah untuk membuatnya. Dulu kalau saya ngajarin nulis, saya bilang bahwa gak ada ceritanya kita semua gak bisa nulis. Karena kita pernah sekolah, dan tiap sekolah kita pasti pernah membuat setidaknya satu paragraf. Jadi kita punya pengalaman menulis. Kalau sekarang, saya bisa bilang, kita semua tuh editor video. Editor tuh artinya mengubah konten asli menjadi tidak asli lagi. Seminimal apapun sentuhannya. Nggak pernah kan kita nggak posting video atau foto nggak di, ya minimal brightness-nya diedit dulu. 20 tahun lalu ngedit foto aja, siapa sih yang bisa ngedit video? Kan harus Photoshop. Kalau nggak Corel Draw. Pentium 13 misalnya dulu zaman saya di rental-rental, nggak kuat lah Photoshop gitu. Makanya dulu waktu saya di pers mahasiswa, ngedit foto, itu keahlian tersendiri. Ada desainernya, ada fotografernya. Sekarang semuanya kumpul di satu orang. Bukan kumpul di satu orang lebih tepatnya. Kumpul di satu alat. Kita adalah editor video, kita adalah editor foto. Kita adalah konten kreator. Karena kita punya akun medsos semua. Sangat mudah, murah. Sangat cepat menemukannya. Dan ini poin terakhir yang mau saya sampaikan agak banyak sedikit. Sangat didukung oleh big tech company. Jadi kalau Instagram nggak ngendorse Reels, ya Reels nggak akan rame. Kalau YouTube nggak mengendorse YouTube Short, maka YouTube yang panjang-panjang yang akan rame. Jadi kalau kita ngomongin tren short video content, pada dasarnya kita sedang ngomong bahwa inilah yang dikehendaki oleh Facebook, inilah yang dikehendaki oleh Instagram, inilah yang dikehendaki oleh TikTok, inilah yang dikehendaki oleh Twitter. Bukan kita yang menghendaki. Saya mau ngasih contoh sedikit. Waktu Instagram Reel keluar pertama kali, saya sebagai pengelola media, yang pengelola media itu punya target views berapa. Langsung tahu bahwa video yang bentuknya horizontal itu susah banget. Tapi kalau Reels kenapa gampang ya? Gini doang rame. Alasannya sederhana. Ya karena Instagram mengendorse itu sehingga spreading kontennya lebih cepat. YouTube kalau nggak ngedukung YouTube Short nggak pernah jadi ramai. Jadi pada dasarnya apa yang kita lakukan adalah mengamini dan mengimani apa yang ditentukan oleh orang-orang yang rapat di Silicon Valley. Pada dasarnya memang demikian. Kalau mereka nggak ingin short content itu rame, di shutdown aja selesai semua. YouTube dulu terkenal sebagai konten-konten panjang. Sengsara mereka sama TikTok. Semua orang pindah ke TikTok. Jualannya juga di TikTok. Orang kalau live jualan kasur itu bisa 30 juta, kan pusing semua kita. Pusing gitu loh. Model bisnis apa lagi nih, ada orang jualan jemuran, jualan kasur, jualan bantal di TikTok, revenue-nya bisa 60 juta loh skala live streaming. Mati gaya orang-orang lama loh, ngandelin dari sponsor, nyari pitching ke klien, mau sponsor nggak di sini, nanti ada logonya. Apaan? 60 juta doang, kita mending jualan handuk di TikTok. Berubah semuanya. YouTube pusing. Orang tiba-tiba nggak ada yang spending uang. Brand-brand nggak mau spending uang di YouTube. Semua spendingnya di TikTok. Berubah. Jadi TikTok tuh kan berubah. Kan ada fasenya ya. Ya sekarang memang game changernya adalah TikTok. Dulu YouTube, pernah Twitter, pernah Instagram. Sekarang memang TikTok lagi nge-lead. Jadi semua ngarah ke sana. Semua diarahin jadi short content. Makinlah gila-gila. Makin kita memang tidak dididik untuk membaca dengan utuh dan lengkap. Makin tingkat literasi kita rendah, makin dengan big tech company-nya merancang supaya yang cepat adalah short content. Terakumulasi semuanya dan kita hidup di situ. Terasa perubahan-perubahan itu. Misalnya nih, YouTube
YouTube itu bulan Juni mau ketemu seluruh pemret dan CEO media di Los Angeles. Apa yang terjadi sekarang? Video-video panjang tiba-tiba yang nonton 100.000, 200.000. Buat saya sederhana. Ya, YouTube selalu ngomong kita mendukung jurnalisme yang baik. Tapi konten-konten panjang nggak pernah didorong oleh mereka untuk muncul di pencarian teratas. Kan kita semua nonton konten, membaca berita udah nggak pernah lagi buka homepage. Media yang homepage-nya nempel di kepala paling cuma Detikcom. Kapan kita buka liputan6.com? Tok, cuma itu doang. Kapan kita buka kompas.com doang? Tok gitu. Bukan kompas.com/ bla 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 bla. Udah nggak ada. Kita nonton konten, baca artikel udah spesifik URL. Artikel apa, video apa. Dan begitu kita buka itu, nanti di kanan kiri kan ada rekomendasi kan, nonton apa. Nah itu tuh sesuatu yang tidak organik. Itu semua tentang siapa yang bisa bayar. Itu semua tentang apa maunya YouTube. Enggak kok, itu tergantung kita pernah nonton apa, nanti rekomendasinya ini gitu. Itu karena perilaku kita nontonnya itu. Enggak juga. Kita nonton kan awalnya semuanya random. Kenapa tiba-tiba mesin pencari jadi ini? Karena diarahin untuk itu terus. Makanya ada istilah social chamber. Kita nge-like satu hal. Misalnya ngomong politik nih, kita ngomongnya politik. Kita nge-like A. Mesin menganggap kita menyukai tokoh A. Maka mesin tersebut akan terus-menerus menyodorkan informasi tentang si A. Informasi tentang si B dihilangkan. Akibatnya kita hanya membaca dan menonton tentang si A. Kelebihan dan kekurangan si B tidak pernah muncul. Kan itu yang terjadi. Itu yang namanya social chamber. Kita hanya hidup di situ-situ aja. Makanya saya selalu menyarankan teman-teman saya kalau di Instagram, di Twitter, follow orang-orang yang tidak kita sukai. Pikirannya ya. Karena itu ngelawan algoritma. Algoritma itu merancang kita untuk menyukai sesuatu dan nanti akan disodorin itu terus. Karena hanya dengan itu kita akan terus addict dan candu. Kalau yang muncul hal yang tidak kita sukai kan kecenderungan kita langsung log out. Kalau kita nggak happy kan ya udah kita nggak mau nonton. Media sosial paham psikologi itu sehingga orang cenderung hanya akan menikmati sesuatu yang disukai. Dikasih terus apa yang kita sukai. Terus aja. Cara untuk melawan itu semua apa? Follow hal yang tidak kita sukai. Kita ketemu dunia yang lain, kita ketemu circumstances yang berbeda, kita ketemu condition yang tidak pernah kita bayangkan kalau hanya kita nonton itu aja. Di Twitter yang teks dan sangat Twitter itu beneran kalau TikTok itu kan kayak, kalau YouTube itu kayak bioskop, kalau Instagram itu kayak galeri, kalau Twitter itu kan kayak town hall, bukan town hall masih ada yang ngomong. Kalau Twitter itu lebih kayak pasar kan. Battle gitu, perang gitu. Orang ngomong, pikiran macam-macam. Saya selalu ngomong, ikutin orang yang tidak kamu sukai pikiran dan pandangannya yang berbeda dengan kamu, ideologi politiknya, bahkan agamanya. Karena hanya dengan itu kita tidak akan betah-betah amat main di medsos. Itu sih yang paling simpel. Kita tidak akan betah-betah amat main. Kan bahaya banget kalau betah banget main di medsos. Yang kedua, pikiran kita terus-menerus diuji. Oh ada ya orang yang berpikiran gini. Oh ada ya si B ini kelebihannya. Saya pikir si B itu jelek semua. Jadi pikiran kita diuji terus. Namanya berpikir. Diuji kan. Kalau tidak diuji bukan berpikir. Tapi berdoa. Kan? Kita diuji terus tuh. Nah ini penting banget buat konten kreator. Kalau konten kreator, nih diasumsikan kita semua konten kreator. Kalau kita hanya follow apa yang kita sukai, maka dari awal sampai akhir konten kita akan begitu aja. Dan idenya akan seragam. Kalau di TikTok, kita beneran akan didikte oleh FYP. Apa yang jadi FYP, akan kita ikut, oh ini. Kita nggak dapat ide-ide yang segar. Kita harus follow tag interest yang beneran beda. Ini rumus dasar dalam hidup sih sebenarnya. Dan aku coba apply di dunia media sosial. Kalau kita hanya berteman dengan yang itu aja, pikiran juga kita sama. Pikiran juga seragam, ide juga pasti buntu itu aja. Apa yang lebih bahaya dari tidak membaca buku? Yang lebih berbahaya dari tidak membaca buku adalah membaca hanya satu buku kan. Ya udah itu aja yang kita ikutin gitu. Seakan-akan hidup itu kayak rumus 1+1 sama dengan 2. Ada yang lebih berbahaya dari tidak membaca buku. Hanya membaca satu buku.
Dalam konteks media sosial juga sama. Hanya memfollow interest yang sama, tokoh-tokoh yang kita sukai, gaya yang juga sama, udah pasti konten kita akan begitu-begitu aja. Sangat penting kita ngambil titik-titik yang ekstrim sebetulnya. Supaya selera juga kita beragam. Nah, kalau kita lagi milih tim medsos nih, kalau saya nih milih tim medsos, kamu suka apa? Suka apa? Suka apa? Nggak mungkin saya pilihin yang sama, dikumpulin di satu tim. Dan itu kelihatan dari apa? Gampang kalau saya. Jadi kalau saya mau memilih tim nih, saya minta izin lihat Instagrammu. Boleh? Boleh. Saya cuma mau buka kolom search. Kolom search itu kan cerita tentang apa yang kita cari sebetulnya. Pikiran kita ada kalau di Instagram itu ada di search. Cowok-cowok, kalau searchnya isinya cewek semua udah ketahuan dia mikirnya apa aja. Ibu-ibu kalau isinya barang pecah belah semua udah ketahuan mikirinnya apa aja. Jadi Instagram, TikTok itu mengetahui dengan persis apa yang kita pikirkan daripada kita sendiri. Kita udah lupa 3 hari lalu kita search apa, mereka nyimpan. Apa yang disebut apa? Jam pintar. Smartwatch. Smartwatch itu bisa mendeteksi dalam 1 hari kita berdebar itu berapa kali. Dan makin lama mereka bisa merumuskan. Dalam setahun kita tuh marah berapa kali, sedih berapa kali. Dan kita udah lupa di tanggal berapa kita berdebar-debar. Samsung nyimpen data kemarahan kita. Dan jangan ragukan kecerdasan mereka dalam menyimpan data itu. Contoh paling gampang Google Translate. 10 tahun lalu Google Translate, Masya Allah hancurnya. Benar nggak? Sekarang Google Translate makin luas. Karena rumus dasar mesin adalah makin sering dipakai, makin cepat, makin banyak dia belajar, kesalahan-kesalahannya dipelajari, dihindari, dan makin canggih. Smartwatch itu. Kalau BKN kan sebetulnya merekam jejak semua ASN. Kelakuannya kayak apa dan lain. Enggak. Samsung merekam semua ASN di Indonesia dengan jauh lebih canggih. Dan merekam semua manusia bukan cuma ASN. Anda bayangkan nggak? Bergetar berapa kali di detik-detik tertentu berdejut gitu. Kan polanya terlihat. Kalau cuma sekali ya mesinnya juga masih ngeraba-raba. Ini marah atau enggak? Kebayang nggak jamnya dipakai dalam 1 tahun? Kan terbentuk polanya. Awal-awal mereka akan salah-salah. Tapi pola itu akan bisa dibaca dengan persis sehingga udah deh. Silicon Valley itu jauh lebih mengetahui diri kita semua manusia dibandingkan BIN bahkan. Dibandingkan CIA bahkan. Dibandingkan FBI bahkan. Karena sangat presisi sampai detak jantung. Dan kita dengan senang hati membagikannya. Berapa denyut jantung kita pada saat lari selama 15 menit. Dulu orang semua, para aktivis setengah mati menghindari Intel. Kita sekarang menyerahkan diri pada Intel namanya Mark Zuckerberg. Ini yang kita hadapi sekarang. Tidak ada yang tahu pikiran kita sekarang. Kan dulu kalau mau mengetahui pikiran orang, baca bukunya. Baca tulisan-tulisannya. Kalau sekarang, lihat search di Instagram. Ketahuan apa yang kita pikirin mulu. Itu tingkat akurasinya makin lama akan makin canggih. Mungkin sekarang masih 80, lama-lama itu beneran bisa 100%. Kalau yang tiap hari tiba-tiba isinya sneakers, udah ketahuan tuh apa yang dipikirin terus selama 1 minggu terakhir, 1 bulan terakhir. Makanya salah satu cara untuk mendeteksi biar gak ketahuan sama pacar kita mikirin apa, memang harus kombinasi googling dan kombinasi searching itu harus kalau tidak, kita itu transparan di depan teknologi. Nah, kita berhadapan dengan audiens yang itu, karena kitanya juga demikian, audiensnya juga kurang lebih sama. So, kalau mau tahu audiensnya BKN siapa, ya sebenarnya sesederhana kita membeli beberapa alat dan tools. Itu sebenarnya ketahuan semua. Karena kita hidup di era yang serba transparan, era di mana kita semua terhubung. Berapa permission apps yang teman-teman cek? Coba. Kan setiap apps itu ada permissionnya. Ada location, ada kamera, ada microphone gitu. Pernah dicek nggak itu semua? Jadi kita semua nggak bisa sembunyi lagi sekarang pada dasarnya. Jangankan apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan saja. Ada banyak orang di luar sana yang mengetahui apa yang kita pikirkan.
Jadi jangan heran kalau kadang nanti makin lama pilpres itu mudah sekali ditebak hasilnya. Bukan karena dimanipulasi. Karena pikiran kita sudah terdeteksi semua di sini dan dari situ mesin bisa memformulasikan dan menyusun proyeksi. Oke, populasi segini, segini, nanti ketahuan. Jadi semuanya makin ketebak. Bagi orang konten, apa pentingnya kita mempelajari dan memahami ini? Buat saya yang paling penting adalah sebagai konten kreator. Bagi konten kreator seperti kita katakanlah, saya asumsikan semua yang ada di ruangan ini adalah konten kreator. Bagi konten kreator, relevansi memahami dalam tanda petik ya, filsafat sosial yang dibentuk oleh media sosial ini, arti pentingnya apa? Arti pentingnya adalah semua orang adalah kreator, semua orang adalah konsumen, dan gak ada batas lagi antara kreator dan bukan kreator. Begitu kita memahami prinsip dasar ini, maka ada satu barrier yang bisa diterabas. Semua orang bisa menjadi kreator. Jadi begitu kita punya handphone, smartphone, kita tuh kreator udah. Kita harus yakini itu, kita itu kreator. Karena kita posting, kita ini semuanya konten. Jadi gak ada ceritanya, kita semua gak bisa bikin konten. Jadi kalau teman-teman nanti minta orang-orang di departemen lain untuk konten tuh, teman-teman harus bisa menjelaskan apa yang saya paparkan ini dengan bahasa yang lebih simpel dan luas. Untuk meyakinkan mereka. Kenapa penting itu dilakukan? Karena dalam konteks BKN, teman-teman ya, kehumasan atau ASN, kan gak gampang untuk rekrut talent kayak swasta. Ada plafon anggaran atau tidak dan lain-lain. Sehingga ruang, tim humas itu kan kecil. Kalau mukanya itu aja pasti bosenin juga. Gitu. Maka kita bisa harus ngerekrut yang lain. Ngerekrut talent itu gak gampang. Ada budgetnya. Kalau ngomongin budget dalam konteks institusi negara, berarti harus ada pertanggungjawaban. Dan pertanggungjawaban bukan hanya setelah, tapi cocok gak dengan perencanaan. Kayak gitu-gitulah. Kalau pimpinannya berani, bisa bermanuver gitu, bisa aja. Cuma selalu ada risiko. Sehingga mau gak mau, kita harus memperluas networking konten kreator kita. Dan sebelum kita keluar, kita harus utilize semua orang yang ada di institusi kita. Kan gitu kira-kira. Itu juga di media sosialnya, di newsroom juga begitu. Konten kreatornya narasi itu kadang anak sales. Ada OB yang sering bikin konten. Ya aku minta jadi konten kreator. Karena kalau newsroom ya orangnya itu aja. Sama kira-kira dengan, jadi kalau di perusahaan media tuh ada newsroomnya, ada wartawannya, ada salesnya, ada orang brandnya, ada orang medsosnya, ada orang operasionalnya, GA dan lain-lain. Di sini juga sama, kan ada humas, ada bagian yang lain. Humas orangnya terbatas. Jadi, tengok kanan kiri, lihat atas bawah, pantau media sosialnya, siapa yang seru dan menarik, dan yakinkan dia bahwa kamu konten kreator. Enggak bisa aku gini, enggak. Kita harus terangkan logik yang tadi saya paparkan. Bahwa semua orang adalah kreator sekarang. Itu kenapa saya harus merasa berpanjang-panjang menjelaskan tentang tadi. Nah, problem dan tantangannya adalah sekarang tidak cukup lagi sekadar akurat dan atau informatif, melainkan juga mesti kreatif. Sayangnya, kreativitas dalam membuat informasi atau materi juga tidak memadai lagi. Karena ia perlu dilengkapi dengan kemahiran mendistribusikan konten. Jadi, kalau disebut konten, itu juga bukan ngambil video, tapi juga mendistribusikannya. Kalau belum didistribusikan, belum konten dong. Bener gak? Maka tantangan sekarang memang susah. Gak cukup bikin video yang bagus. Tapi kalau mendistribusikannya gak bener, kontennya gak akan bagus. Kalau postingnya di jam yang salah, gak rame. Kalau soundbite-nya itu keliru, ya gak rame. Kalau filter musiknya gak ikutin ngetren, ya gak akan rame. Itu mikirin konten. Mikirin distribusinya. Kalau kayak gini, cocoknya posting jam berapa ya? Ini pasnya weekday apa weekend? Jumat malam tuh pasnya apa? Oh, kalau libur panjang, banyak yang nonton gak ya? Oh, ini cocok di Instagram atau TikTok? Pertanyaan itu ada pertanyaan tentang distribusi. Makanya sekarang kalau ditanya konten itu apa? Konten itu materi plus distribusi. Anda belum konten kalau belum tahu cara mendistribusikannya. Susah kan? Kalau zaman dulu mendistribusikan, ada lagi loper koran, bagian distribusi, wartawan nulis. Yang bikin gambar lain lagi, ya kan? Yang edit
teksnya lain lagi. Sekarang semuanya berhenti di satu orang, harus mikirin kita semua. ASN gak gampang rekrut orang. Pers juga sama. Karena ongkos mahal gitu ya. Sementara konten kreator nyari duitnya lebih mudah. Sama kita, makanya kita sama tuh. Makanya makin kesini makin end to end. Tadi saya sempat ngomong end to end itu bikin konten gimana caranya dari awal sampai akhir selesai oleh satu orang dan selesai oleh satu alat. Satu murah, yang kedua nanti saya akan ceritain tentang authenticity. Kenapa end to end itu bukan cuma soal bagus atau jelek, murah atau mahal, tapi ada aspek authenticity. Semakin banyak yang ngerjain, kontennya semakin tidak otentik. Karena ini kok terlalu beauty ya, too much gitu kalau kata too much. Gitu. Terlalu indah, terlalu bagus. Itu kayak Instagram sekitar kira-kira 8 tahun yang lalu. Yang apa-apa harus beauty indah. Kalau sekarang kan enggak. Too much. Semakin banyak tangan, semakin diutak-utik supaya bagus. Kalau end to end, selesai di satu orang dan selesai di satu alat, maka raw. Orang zaman sekarang tuh senang yang tidak palsu gitu. Senang yang seolah-olah tidak artifisial. Senang yang seolah-olah jujur. Senang yang seolah-olah apa adanya. Sebenarnya masih seolah-olah aja. Seolah-olah itu. Makanya jangan takut dengan gambar yang shaky. Kalau dulu nggak mungkin naik di TV kalau lagi ngambil gambar goyang-goyang. Kecuali lagi liputan gempa. Lagi ya memang mau nggak mau. Tapi kalau lagi di studio goyang-goyang nggak mungkin bisa naik. Kalau sekarang goyang-goyang tuh dimaklumi. Bahkan dicari. Imperfect is perfect. Kalau sekarang rumusnya. Kalau dari awal udah perfect, dianggap artifisial, dianggap palsu, dianggap too much, dianggap terlalu berusaha. Gitu. Kan terlalu berusaha, jangan terlalu berusaha, nanti mental health kamu terganggu. Gitu. Kalau zaman sekarang kan gitu ya. Jadinya kemana-mana memang. Makanya saya konten, materi, dan distribusi. Rumusnya end to end. Lanjut. Bisa digeser nggak ketutup tulisannya? Nah, 2 kuda-kuda. Tapi sebelum kita ngomongin jurus-jurus teknis, ada 2 pertanyaan dasar yang nggak boleh di skip. Please, ini jangan di skip. Kalau mau capek dulu di depan ini. Kalau perlu bikin matriks lengkap-lengkapnya. Apa tujuan kita membuat konten? Dan siapa audiens yang disasar? Audiens yang disasar itu, please, breakdown sampai sedetail mungkin. Usia, umur, hobi, dan lain-lain. Sampai personifikasinya. Audiens kita tuh secara demografi ini. Konkretkan dengan pertanyaan, kalau manusia, audiens kayak gitu tuh kayak siapa sih? Kalau influencer kayak siapa sih audiens kita tuh? Kalau itu seleb kayak siapa sih? Kalau itu politikus kayak siapa sih? Ini 2 pertanyaan yang kalau sesi kita banyak, ini satu sesi sendiri yang buat saya ini sesi paling penting. Membaca audiens, membaca grafik. Karena ini beberapa tahap bisa diloncatin. Kalau audiensnya kita nggak tahu, kita nyoba-nyoba. Konten ini, ternyata nggak bagus ya. Konten ini ternyata yang cocok. Ini enggak. Tapi kalau ini tuntas, ada beberapa tahap eksperimen dan coba-coba itu bisa di jumping. Saya punya banyak matriks untuk bisa menjawab ini sebetulnya. Cuma karena waktu kita cuma sekitar 2 jam, nggak mungkin gitu kita bisa. Cuma kira-kira jawab 2 tujuan ini aja. Apa tujuan kita membuat konten? Tujuan akun Instagram atau akun TikTok BKN Jawa Barat itu apa sih misalnya? Coba dijelaskan dalam 1, 2, 3, 4. Nah, kalau udah ngomongin ASN, nanti harus approval ke atas kan naik 1, 2, 3, 4. Harus kalau di swasta itu mungkin 1 minggu, di ASN jadi 2 bulan, 3 bulan gitu. Sama tuh kalau udah startup itu ada level BOD berapa kayak gitu-gitu. Tapi ini sebaiknya teman-teman jangan skip. Nomor 2 jauh lebih penting lagi. Siapa sih audiens kita? Coba cari dengan kata kunci psikografi, demografi audiens gitu. Nanti ketemu tuh. Ada contoh-contoh matriks yang teman-teman bisa isi. Jadi eksperimen bikin kontennya nanti sesuaikan dengan itu. Tetap harus eksperimen. Tapi nggak random gitu loh. Dan dengan tidak random, maka lebih terkontrol. Jadi margin of errornya itu kalau pakai bahasa survei itu jauh lebih kecil. Tapi kalau ini nggak dibahas dulu, margin of errornya bisa 10%.
Kalau riset margin of error-nya 10% berarti bukan riset. Itu namanya lempar dadu gitu. Hitung kancing. Lanjut. Nah, kita coba ngomongin beberapa jurus supaya nanti kita bisa diskusi. Tadi saya dititipin ada beberapa video yang bisa kita diskusikan sama-sama supaya bisa kita coba di waktu yang pendek ini kita bisa applying beberapa hal. Beberapa jurus. Satu, bisa dikecilin nggak? Ini terlalu lebar nih. Ini sebetulnya vertical format. Mau ngomongin itu di pojok tuh vertical format. Sebagian besar platform video berbentuk pendek dirancang agar dapat dilihat di perangkat seluler dalam format vertikal. Dulu Instagram nggak ada format vertikal, kalau teman-teman ingat, semuanya horizontal kan? Gini semua, YouTube kayak gini. Sebetulnya short video content pemulanya itu bukan TikTok, bukan Instagram Reel, bukan YouTube Short, tapi di Twitter namanya Vine, kalau masih ingat. Vine, itu paling awal short video content. Formatnya begini. Jadi kalau ngomongin short video content pada dasarnya ngomong format yang vertikal. Kalau yang panjang-panjang kayak di Netflix kita kan nontonnya gini. Nonton live streaming bola nontonnya gini. Semua yang panjang-panjang nontonnya begini. Tapi kalau short video content pasti begini. Jadi ini rumus dasar nih. Dan menurut saya learn from the best lah. Gak usah ngutak-ngutik lah. Ini kayak rukun iman aja dalam konten gitu. Jangan nyoba-nyoba gini, pasti down views-nya, pasti gak banyak yang nonton. Kalau dalam teknologi itu ada jurus namanya UI UX. UI UX itu kira-kira memudahkan audiens. Jadi kalau kita buka aplikasi Gojek misalnya, kalau mau pesen GoFood, ngekliknya sampai 10 kali, udah pasti kita gak akan sampai klik 10. Gimana caranya? 1, 2 udah selesai gitu tujuan. Itu namanya UI UX. Kalau kita lagi nonton video disuruh gini, itu tuh udah harusnya bisa langsung tonton, kita harus masih melakukan hal kedua. Begitu gini, dibutuhkan ruang. Kalau di MRT, ini nabrak pundak orang nggak? Buat orang sekarang itu meter itu jadi overthinking. Gini mengganggu nggak? Ini overthinking, nanti mental health gitu. Kalau overthinking gitu. Ini udahlah, vertical limit, vertical format. Nah, learn from the best. Gak usah ngutak-ngutik gitu. Kecuali kalau mau panjang. Panjang itu buat saya di atas 1,5 menit. Definisi panjang aja udah lain lagi. Dulu 2,5 itu masih pendek. Sekarang short. 1 menit. Dulu itu short content. Sekarang bisa dianggap panjang loh. Short content itu sekarang 30 detik tuh bisa. Lama-lama konten itu pada dasarnya nggak ngapa-ngapain. Udah 1 detik udah. Lama-lama. Dan TikTok mengubah semuanya. YouTube itu disebut 1 views. Kalau nonton 20 detik. Awalnya ya. Kalau kita scroll, buka random beberapa video dan nggak relate satu sama lain, mesinnya YouTube nganggep itu bukan views karena itu bot. Instagram 3 detik baru disebut 1 views. Dan scroll lewat itu nggak disebut views. TikTok begitu buka dihitung 1 views, scroll lewat doang dihitung 1 views. Makanya TikTok cepat banget viewsnya. Semua orang terpesona, jadi viewsnya bagus banget ini kita pindah ke sana. Instagram pusing, YouTube pusing. Ubahlah algoritmanya. Kira-kira gitu rumusnya. Vertical limit. Scroll. Kalau swipe, aduh capek. Swipe itu enggak. Swipe itu kan melawan ini ya, apa ya? Swipe itu kayak melawan anatomi gitu. Ya kan? Kalau scroll itu kan kayak mudah karena kita pegangnya begini kan. Kalau pegang gini tuh effort. Jadi kan ada yang ngitung loh berapa energi yang dikeluarin kalau swipe dan ini. Dan memang proven. Scroll lebih ringan. Jadi meriset mereka udah gak ada ini. Jadi jempol, lagi-lagi jempol. Bedanya Homo sapiens, bedanya primata dengan bukan primata kan punya jempol. Makanya kita bisa membuat teknologi. Jadi peradaban kita karena evolusi membuat spesies itu bisa punya jempol. Dengan itu kita bisa pegang batu. Dengan itu kita bisa dengan pegang batu kita bisa ngolah banyak hal. Sampai kemudian jadi teknologi. Tanpa jempol kita akan seperti ikan. Coba aja kita nggak ada jempol. Apa yang bisa kita lakukan? Jadi scrolling itu tahap advance evolusi spesies kita. Primata itu
Manusia kan kalau menurut ilmu biologi kingdomnya adalah primata. Dia kan punya jempol, bisa bergelayutan, bisa pegang alat. Bisa pegang alat itu membuat kita bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh hewan-hewan lain yang bertenaga lebih besar. Sebutlah gajah, sebutlah harimau, sebutlah apapun. Gitu. Bisa menggenggam alat, dengan menggenggam alat kita tidak mengandalkan fisik kita aja. Kita bisa mengandalkan hal yang lain. Gajah hanya mengandalkan tubuhnya. Harimau hanya mengandalkan taring dan cakarnya. Karena kita punya jempol, kita bisa mengandalkan hal yang lain. Entah itu kayu, entah itu batu. Dari situlah kemudian pelan-pelan craftsmanship muncul. Kapak perimbas, batu runcing untuk menyayat. Dan karena kita bisa menyayat, kita bisa berburu binatang. Dulu kan awal-awal kita hanya makan daging itu dari sisa buruan. Karena bisa pegang, kita bisa berburu. Bisa berburu, kita bisa makan daging. Makan daging adalah tahapan 1 juta tahun setelah spesies kita muncul kan. Kita nggak cuma makan tumbuhan, sehingga gizi kita membaik. Volume otak bertambah. Gitu. Makin canggih, di jempol. Jadi scrolling, itu kalau pakai bahasa Yuval Noah Harari itu udah tahapan evolusi lebih canggih lagi dari yang awalnya jempol itu bisa buat bergelayutan di pohon doang. Jadi vertical format. Udah. Kalau short video content, jangan main-main dengan horizontal format. Nggak akan works. Lanjut, perhatikan tren. Trending topik video berdurasi pendek bergerak begitu cepat, dan kreator konten terbaik selalu adaptif dan responsif terhadap perkembangan. Kalau bisa menjadi yang terdepan. Apakah ada soundbite atau lagu yang digunakan berulang kali, filter, animasi, dan visual yang Anda lihat, itu pemirsa terbaik pada tren ini. Karena memang itu. Cuma saya udah ngasih disclaimer di awal, bahwa in the end, ini memang menyeragamkan selera. Tapi, tren ini perlu dipelajari dengan satu catatan. Tren joget-joget mah cuma sesaat. Ada yang salah dengan kalimat itu. Salahnya di mana? Tren itu pasti sesaat. Nggak mungkin tidak sesaat. Jadi tren itu pasti sesaat. Ini perlu dipelajari nih. Dan untuk bisa mempelajari ini, jebakan Batman-nya adalah, ya kita harus sering-sering nonton. Ya itulah media sosial memaksa kita untuk nggak keluar dari situ. Makanya dari awal saya ngasih disclaimer beberapa dalam tanda petik ya, filsafat sosial medsosnya dulu gitu. Supaya kita tahu jebakan-jebakannya. Perhatikan tren. Sesederhana kemudian ikuti, maka kemungkinan akan FYP. Saya ketemu sama engineer-nya TikTok kan. 6 bulan yang lalu. Jadi FYP itu ada tren ini. Tren terdepan itu kalau nggak dipilih sama mesinnya ya nggak akan jadi gitu. Jadi orang TikTok yang kemudian menentukan, oh trennya ini gitu. Didorong oleh mereka, diulang-ulang jadi FYP, ya udah masuk ke kepala. Joget-joget dan lain-lain gitu. Kan dulu joget-joget itu awalnya di Bigo, bukan TikTok kalau teman-teman masih ingat gitu. TikTok membuatnya jadi lebih mudah, lebih canggih. Apa teknologi TikTok yang nggak sulit sekali diikuti? Ya teknologi shrinking kapasitas videonya. Dulu kalau kita mau download kan jadinya gede. TikTok itu kita share otomatis filenya mengecil, otomatis tershare tanpa harus ada linknya gitu. Itu luar biasa canggih. Seluruh media sosial kalau nge-share itu masih di circumstancesnya mereka. Feed di-share jadinya IG Stories, Twitter di RT, Facebook di-share. TikTok lah yang dengan rendah hati dalam bahasa tanda petik mengikhlaskan kontennya didistribusikan di WhatsApp dan lain-lain. Seluruh bapak-bapak nih yang gak main medsos tahu TikTok pertama dari mana? Dari WhatsApp. Kenapa bisa begitu? Karena TikTok dari awal sadar kalau mau mengalahkan semua raksasa itu, cara yang bisa dilakukan adalah mengikhlaskan kontennya lintas platform. Caranya gimana? Dimudahkan. Kalau mau share udah jadi video, bukan link. Videonya cuma berapa kilobyte lagi? Murah buat bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak di desa yang pulsanya harus pakai paketan dan kadang harus ikut wifi di balai kelurahan. Scrolling TikTok jadi nggak mahal gitu. YouTube belum sanggup karena teknologi shrinking itu ada teknologi yang mahal. Kalau teman-teman ingat dulu ada namanya zip, WinZip. Disket cuma 1,3 megabyte. Ini buat bapak-bapak yang ngalamin zaman disket ya. Mahal banget gitu. Jadi ilmu mengecilin file
Itu mahal sekali. Itu teknologi yang mahal sekali. Dulu ada WinRAR, WinZip, nanti di unzip gitu, di unrar gitu. Nanti foldernya kebuka semua gitu. YouTube cuma ngebagi jadi 3 kan, berdasarkan resolusi medium, low, short gitu. TikTok mah jadi satu mode, nggak perlu. Tadi saya bilang UI UX, klik milih gitu. 1, 2, berapa tahap tuh milih? TikTok enggak, klik share tuh nyampe. Dan nggak perlu mikirin milih resolusi berapa, udah jadi template semua. Nah, itu tren. Lanjut, konsisten konten. Konsistensi adalah kunci dalam memasarkan video bentuk pendek. Platform seperti TikTok dan Instagram memprioritaskan akun yang memposting antara 3 dan 5 kali per minggu. Sementara platform seperti Snapchat menyarankan bahkan untuk memposting beberapa kali per hari. Posting secara reguler membuat audiens Anda tetap terlibat dan algoritma akan membuat konten Anda lebih sering muncul di layar para pengikut. Jadi kalau ngomongin konten pendek, bikin konten bagus seminggu sekali itu akan kalah dibandingkan bikin konten biasa-biasa aja tapi sering gitu. Orang jadi tahu, oh si ini rajin konten. Kalau di TikTok syaratnya nambah, harus sering-sering live. Intinya apa? Sering. Balik lagi kan, dipaksa untuk sering main di situ. Semua media sosial tuh merancang itu semua. Bedanya gimmick-gimmicknya agak lain. Konsisten konten. Lanjut. Otentik. Nah ini yang penting. Saya mau ngomong ini end to end. Konten video pendek sangat menghargai kejujuran. Penonton senang terhadap konten yang terasa jujur, nyata, dan tulus. Terlalu indah, terlalu ideal, semakin tidak disukai. Jangan khawatir dengan gambar yang goyang-goyang, suara yang kesek, atau tuturan yang menggunakan suara dari Google atau AI. 2-3 tahun lalu kita sebel banget kan ngedengerin suara yang apakah kamu yang kayak ala-ala Google Translate gitu. Sekarang kuping kita udah kayak ini, udah kayak teman lama aja. Awal-awal kan gengges banget kalau kata bahasa sekarang, gengges. Udah jadi biasa gitu. Data Daniel mengumumkan bahasa global rata-rata 64% pengguna TikTok mengatakan bahwa mereka dapat menjadi diri mereka yang sebenarnya di TikTok. Instagram kan nggak bisa, kalau jelek itu nggak bisa masuk feed. Please deh masa ini masuk feed gitu. Ini IG story aja gitu. Kan gitu kan. Makanya Instagram adalah platform yang merancang kita untuk berpikir semua orang berbahagia kecuali kita. Kan itu Instagram. Di Instagram itu yang bagus-bagus, momen-momennya itu kayaknya abadi nih. Terus di feed. Kalau yang ya pendek-pendek, raw, nggak make upan, pakai dasar IG story saja. TikTok nggak ngebedain itu, semuanya harus raw. Kira-kira gitu. Dan mereka merasa TikTok itu. Menjadi diri mereka sendiri. Sementara rata-rata 56% pengguna TikTok mengatakan bahwa mereka dapat memposting video yang tidak akan mereka posting di tempat lain. Facebook, teman-teman SMA, teman-teman SMP. Kan gak enak ya ditonton sama mereka. Kan pikirannya macam-macam kalau di TikTok tuh kayak pasar aja gitu. Sentimen ini, hasil survei ini berlaku umum pada berbagai demografi. Responden berbagai bahasa, bangsa, jenis kelamin, ras, dan lain mengatakan hal yang sama. Ini kecenderungan umum. Ini pentingnya end to end. Jadi end to end itu kalau saya tadi bilang, itu bukan karena murah, yes. Mudah, yes. Gampang, yes. Tapi yang paling penting, kenapa end to end itu metode production yang harus kita pelajari, karena end to end adalah cara paling gampang untuk jadi otentik. Begitu penulis skripnya si A, ngambil gambarnya si B, yang ngedit videonya si C, yang tampilnya si D. Ada berapa kepala? 4. Begitu 4, maka konten itu jadi akan diutak-utik terus. Aku nggak suka ini. Si editor ini bagus gini, si yang tampilnya jangan dari samping lah, kelihatan gendut aku kan gitu. Kalau foto jangan dari sampingnya samping kiri, daguku kan agak miring. Liar lah gitu kalau banyak orang gitu. Jadi gak otentik karena pertimbangannya banyak. Jadi end to end production itu bukan semata-mata karena murah, bukan semata-mata karena mudah. Tapi end to end adalah shortcut untuk menjadi konten yang otentik. Maksudnya otentik itu definisinya nggak usah aneh-aneh. Definisinya kira-kira ini aja. Seolah-olah jujur, seolah-olah apa adanya, seolah-olah sebenarnya masih seolah-olah. Sebenarnya masih seolah-olah semua. Gitu. Otentik. Makanya penting
dalam konteks kehumasan gitu, memang gak sembarang orang bisa muncul, lebih karena otentisitas itu kadang adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh semua orang kalau udah di depan kamera. Saya ini mungkin satunya pemret yang nggak punya program acara gitu, entah podcast atau apapun. Bukan nggak bisa ngomong saya lancar-lancar aja gitu. Kalau ngobrol bisa seru-seru aja, bisa berjam-jam, ngomongin apa aja hayu gitu. Ngomong di depan orang, di depan audiens yang baru bisa, cuma ya nggak pernah happy dan nggak nyaman gitu kalau di depan kamera. Ada beberapa orang yang demikian. Nah, memang sebaiknya nggak perlu gonta-ganti memang. Perlu ada grooming talent, betul. Makanya penting tuh ada ada second account. Sebenarnya itu trial gitu ya. Yang kita bisa close group gitu untuk menilai gitu. Karena authenticity itu nggak semua orang tuh punya lightness, punya keringanan untuk kelihatan jelek. Ikhlas tampak jelek itu skill set yang penting untuk bertahan hidup di zaman sekarang. Beneran, ikhlas tampil jelek, kelihatan buruk, kelihatan jelek, kelihatan biasa saja. Ini adalah skill set untuk survive di era yang sedikit-sedikit harus bagus, harus nge-share apapun. Itu kalau dulu metode survive adalah bisa nyalain api gitu. Sekarang metode survive itu ikhlas untuk biasa-biasa aja. Karena biasa-biasa aja tuh kayak persoalan sekarang gitu. Kayak kalau nggak makan, kalau nggak tampil apa itu kayak masalah gitu. Ini temen. Makanya otentik ini penting. Jadi jangan milih orang yang cantik. Kalimat saya salah. Jangan milih karena kecantikan atau ketampanan seorang atau kepintaran seorang dalam konteks video short content. Orang pinter itu cenderung bahasanya itu mirip bahasa tulisan. Struktur SPOK-nya itu bahkan lagi ngomong biasa aja, itu TikTok gak suka, short content gak suka. Karena SPOK itu ibu pergi ke kan kayak gitu ya. Bukan mau tertib, cuma udah jadi mindset. Jalan pikirannya terbiasa rapi, jalan pikirannya terbiasa runtut, tidak terbiasa kusut gitu, nggak terbiasa shortcut. Bahasanya cenderung cantik, bukan mau so ilmiah, udah jadi mindset memang. Jadi jangan kalau ngomongin short video content itu jangan milih karena ketampanan, kecantikan, kecerdasan atau intelektualitasnya. Itu tidak disukai. Bahasanya kaku banget, nggak mingle kalau bahasa anak-anak, nggak casual banget sih, nggak Wallace gitu. Saya ngomong aku tuh susah gitu. Bahasa saya cenderung agak mirip dengan bahasa tulisan saya gitu. Nggak pantas banget saya, makanya saya di medsos itu tampil tuh nggak pantas. Di zaman sekarang tuh nggak pantas. Jadi jangan pilih, karena menurut tolak ukur authenticity alam media sosial, seolah-olah otentik. Yang cantik, yang bahasanya rapi, yang terlalu beauty, itu too much. Dan too much itu kayak artificial. Jadi jangan pilih kreator, itu semata-mata karena kecantikan, ketampanan. Bukan yang cantik nggak boleh, bukan. Bukan yang tampan nggak boleh, bukan. Bukan yang pintar nggak boleh, bukan. Tapi jangan milih berdasarkan itu. Tapi berdasarkan pada kesediaan untuk raw, kesediaan untuk tampil mentah atau terlihat mentah. Masalahnya adalah pers nggak bisa kayak gitu, masalahnya ASN nggak boleh gitu. Kan itu persoalan kita. Masa pers pembacaan berita pakai singlet kan nggak bisa. ASN mukbang gitu, kan nggak pantas nggak ya? Ada kepatutan, ada kepantasan yang dua hal itu melekat di pers dan di ASN. Tantangannya di situ. Jadi mau tidak mau, kepantasan dan kepatutan itu akan menjadi dua elemen yang terus-menerus membayang-bayangi kita, pers maupun ASN dalam konteks ASN yang berkhidmat di bidang kehumasan. Karena representasi negara. Representasi negara, bukan lagi representasi pemerintah. Pemerintahan bisa berganti, negara tidak.
lebih mendasar dan mengakar lagi kan. Pers juga sama. Loh kalau persnya nggak jaga standar, apa bedanya dengan content creator? Apa bedanya dengan yang joget-joget gitu? Identitinya jadi hilang, dan begitu identitinya hilang ya udah nggak penting lagi ada pers, kan kira-kira gitu. Masalahnya adalah sekali lagi kalau kita ngomongin short video content, narasi punya investigasi, narasi punya video-video explainer itu 10 menit. Yang nonton juga banyak, karena itu nggak ada yang ngerjain sekarang. Jadi kita ngomongin soal perang di Sudan kemarin gitu ya, kita bikin kenapa Afrika konflik terus, kita bikin 15 menit gitu. Ada yang nonton? Ada aja, karena nggak banyak yang main itu. Jadi ada yang nonton 100.000, 200.000 gitu. Karena kayaknya ada orang-orang yang masih pengen kayak gitu. Saya maksa anak saya yang pertama itu susah bener diajarin baca gitu. Nonton video terus, makanya nggak apa-apa nonton video, tapi saya minta bapak minta kamu nonton video yang dan satu hari ada 3 video yang durasinya lebih dari 10 menit. Saya dulu dilarang kalau nonton film kan, apa ini nonton film, belajar. Kalau sekarang saya nyuruh nonton Netflix ya, nonton apa pak, terserah, beneran terserah, karena melatih durasi ketahanan nonton panjang. Nonton itu kan dulu kayak kita menghibur, sekarang nonton panjang aja persoalan kan kita. Nonton bola, ya nonton bola dulu seru gitu. Sekarang nonton bola, bisa di skip gak sih? Ini lama banget golnya ini. Nanti ada highlight gitu. Susah, sesuatu yang dulu tuh murah, mudah dan kayak gak perlu mikir, sekarang jadi kayak mikir gitu. Maka saya nyuruh anak saya untuk, gak apa-apa nonton video. Tapi bapak minta kamu nonton video durasi 15 menit itu 3 buah. Dan gak boleh di skip. Narasi bikin kayak gitu. Yang panjang-panjang. Tapi kalau ngomongin short video content, kita ngomongin ini. Sayangnya kita ngomongin ini. Kalau short video content. Orang yang intelektualnya konsisten, suruh 30 detik, gak bisa dia. Ini konteksnya jadi hilang mas. Kan ngomongnya kayak gitu kalau sama saya. Mas aku gak bisa gini, kenapa? Ini jadi konteksnya hilang. Terbiasa runtut gitu loh. Persoalan buat orang yang jalan pikirannya udah rapih dan sistematis gitu. Suruh ngomong 30 menit, 30 detik sorry. Susah. Kalau kata orang Sunda teka-hatean. Kalau kata orang apa? Passion saya nggak di situ pak. Kan bahasanya gitu. Orang yang biasa rapih berpikirnya nggak bisa tiba-tiba langsung kesimpulan tuh nggak bisa. Konteksnya jadi hilang. Orang yang apa-apa harus terbiasa cantik, tiba-tiba harus live sekarang, nggak bisa. Foundationnya 5 menit sendiri gitu. Make up-nya berapa? Minimal 20 menit. Momennya udah berlewat gitu kalau mau live. Makanya sekarang bisa pakai HP itu tujuannya gitu juga biar coba lihat host sekarang. Gak kayak dulu yang serba pakai blazer dan ya karena set gitu. Kalau dulu kan siaran jam 6 nih ya, siaran jam 6 pagi. Itu para host itu udah datang setengah 5. Itu sangat foundationnya apanya harus perfect gitu. Kalau 30 detik gak bisa, orang yang berpikir harus selalu sempurna tuh gak bisa. Authenticity, sayangnya ya, artinya ini gitu loh. Sekali lagi, saya kasih disclaimer, sekali lagi konteksnya short video content. Bukan yang medium atau long form content. Kalau short video content memang ini. Lanjut. Mudah diakses semua orang. Ini sebenarnya nggak rumus ya, cuma saya harus selipin ini. Terutama karena teman-teman ASN. ASN harus melayani semua orang kan, termasuk yang tuli, termasuk yang bisu. Ya pegawai negeri sipil kalau ada yang datang minta dibuatin KTP, dia yang nggak bisa ngomong ya harus diladenin kan. Maka saya merasa perlu memasukkan slide ini. Ini merepotkan dan mahal. Tapi, dan alhamdulillah pemerintah negara bisa kalau konferensi pers, polisi semua udah ada yang bahasa isyarat gitu. Jadi saya nggak akan nge-skip bagian ini. Karena bagian dari layanannya. Nah menurut saya, BKN apalagi ya, penting banget untuk nggak nge-skip ini. Ini mas simpel mudah dipahami. Lanjut. Terakhir. Sebelum. Jangan lupa untuk mengajak penonton untuk follow, subscribe, menyalakan lonceng, atau memberitahu jadwal konten berikutnya. Intinya call to action. Ini harus sering-sering nih. Kalau nonton YouTube kan jangan lupa follow itu habis 30 detik sendiri. Tapi itu tuh call to action. Call to action itu artinya
mendorong orang untuk melakukan sesuatu. Nonton itu harus dianggap bukan melakukan sesuatu karena ceritanya lagi nonton. Jadi melakukan sesuatu itu artinya yang bukan nonton. Entah ngeklik apa. Tujuannya sebenarnya simpel. Untuk memastikan orang gak bosan jadi ada yang dilakukan. Di-insist untuk doing something. Tapi ini matter. Kalau teman-teman googling tentang cara bikin konten yang impactful, ini pasti masuk. Lanjut terakhir, yang penting belum ya. Intro adalah kunci. Video pendek itu berarti singkat. Kamu hanya punya beberapa detik untuk menarik perhatian. Mulai video Anda dengan daya pikat yang kuat, melalui teks di layar, visual yang menarik, atau dengan cerita yang menggiurkan, dapat membantu menarik pemirsa dan membuat mereka terus menonton. Saya nggak suka banget kalimat yang saya gedein ini. Nggak suka saya. Tapi kalau kita ngomongin short video content, kita nggak punya kesempatan banyak. Harus jeger-jeger gitu ya, tabrakan antara warna, itu semua harus dilakukan. Konteksnya sekali lagi short video content di bawah 30 detik. 1 menit itu oleh beberapa marketer itu udah dianggap medium to long form. 1 menit loh. Jadi 30 detik. Gak banyak waktu kita. Harus to the point. Orang yang harus cantik, orang yang harus ini, aduh ini kok miring, bibirku jadi agak miring, aduh lama tuh. Orang yang biasa menjelaskan sesuatu, filosofinya apa, gak bisa. Kayak gini gak bisa. Makanya short video content bukan buat orang yang, salah. Jangan milih orang karena kepintaran, kecerdasan, ketampanan atau kecantikan untuk short video content. Tapi kemampuannya untuk, kerelaannya untuk tampil mentah, raw, salah-salah dan lain-lain. Kalau yang serba harus perfect, gone aja. Kalau untuk short video content. Gak penting 30 detik, emang kita mau merhatiin ini datanya dari mana, referensinya dari mana, ini kira-kira kok glowing banget ya, ini foundationnya, nggak akan sempet 30 detik gitu. Baik, suara menggelegar, footage yang heboh. Lanjut, ini tracking dan analisis. Jangan lupa untuk melihat bagaimana konten kita bekerja, ini penting banget. Kenapa, berapa views, berapa penambahan follower, mengapa ini banyak yang nonton dan mengapa yang itu tidak. Apa pola yang bisa dipelajari dari konten-konten yang ramai dan konten-konten yang sepi? Jam berapa konten paling ramai biasanya diposting? Etc. dan lain-lain. Banyak banget alat-alat, teman-teman tinggal googling, social media monitoring, social media analitik, ada semua dari mulai yang gratis sampai berbayar. Jangan sungkan mempelajari konten atau akun orang lain. Pelajari konten-konten mereka yang menarik perhatian. Apa yang bisa ditiru dari sana, apa yang bisa diikuti dan dimodifikasi. In the end, ini yang juga tidak boleh dilewatkan. Kalau konten kita viewsnya bagus, tapi tidak pernah kita analisis kenapa itu bagus, ya kita susah untuk ulang. Kalau konten jelek, nggak kita pelajari kenapa ini jelek viewsnya atau engagementnya, mungkin kita akan mengalami hal yang sama. Karena sesuatu hal yang bagus yang tidak terjelaskan, itu namanya hadiah. Kalau sesuatu yang jelek tidak bisa kita jelaskan kenapa, itu namanya musibah. Musibah sama berkah itu sama-sama nggak bisa dianalisis. Sama kayak umur dan jodoh. Gitu. Dalam soal konten, kalau TikTok jadi FYP, kita harus punya penjelasannya kenapa ini FYP. Kalau Bapak Ibu atasan gitu, Pak kita 10, dalam 1 bulan ini ada 10 konten yang nonton 100.000. Sebagai supervisor kita happy. Tapi kita harus punya follow up question apa? Coba jelaskan, kenapa 10 ini bisa jadi 100.000? Kalau konten bagus tidak bisa dijelaskan, ya berarti tidak ada yang bisa dipelajari, berarti tidak bisa diduplikasi, tidak bisa diulang. Hal baik yang tidak terjelaskan adalah berkah. Ya berkah mah dikasih Tuhan, apa penjelasannya nggak ada. Konten jelek atau hal jelek yang juga tidak bisa dijelaskan kenapa itu jelek. Kalau tidak bisa dijelaskan berarti besok-besok kita bisa dapat hal yang sama. Kan cuma keledai yang terjerembab pada lubang yang sama. Supaya tidak jadi keledai kita harus pelajari kenapa kita terjerembab di situ, kenapa konten ini jelek. Kalau konten jelek tidak bisa terjelaskan, kenapa ini jelek? Yaitu musibah. Musibah sama kayak azab, nggak bisa dijelasin. Itu pentingnya tracking dan analisis.
kenapa ini bagus performanya, harus bisa dijelaskan. Kalau tidak dijelaskan, harus dianggap bukan prestasi. Ini mah TikToknya aja yang bantuin kita. Itulah gunanya tracking dan analisis. Dari situ kita ketemu pola-pola. Dari situ kita ketemu pattern. Dari situ kita tahu audiens kita sukanya apa. Tapi kalau konten bagus, kita nggak bisa analisis kenapa ini bagus, yaitu kayak lempar koin dan kebetulan sisi itu yang kita mau dan dapatnya itu. Kayak hitung kanci. Kira-kira gitu sih. Sekilas apa yang bisa saya sampaikan berdasarkan pengalaman, nanti kita bisa diskusi. Kira-kira gitu ya, Mbak ya. Baik, terima kasih Kang Zen atas penyampaian materinya. Beri tepuk tangan semuanya untuk Kang Zen. Baik, sebelum kita kembali di sesi tanya jawab ya Kang ya, di sini sudah disampaikan sebelumnya bahwa teman-teman Kanrek dan Pusat ini mengirimkan video pendek yang mengenai isu kepegawaian. 4 dari beberapa konten video pendeknya, dan nanti ada perwakilan dari Kanrek Bandung yaitu Mbak Tasya untuk menjelaskan ide-ide gagasan tentang pembuatan video ini. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Tasya. Soalnya yang sebelah sini saya nggak kenal Mbak, aku kenal sebelah sini aja. Halo teman-teman semua. Dan karena terbiasa di balik layar ya, jadi agak deg-degan disuruh ngomong nih. Oke, ini saya menjelaskan konsep video yang dari Kanrek 3 mungkin ya. Jadi konsepnya pasti teman-teman tahu bahwa di wilayah kerja Kanrek 3 sekarang sedang viral terkait Guru Hussein ya. Nah, sementara kalau cuman melihat dari sisi pungli, kenapa kemudian saya kontennya itu bukan fokus ke punglinya, karena saya pikir itu bukan wewenang di BKN. Tapi ketika kita masuk ke karena ada statement dari Ridwan Kamil ya, yang bilang bahwa dia menawarkan mutasi ke Hussein gitu, ke Jabar. Sementara bagi teman-teman PNS yang terikat masa kerja 10 tahun ini merasa kok gampang banget dia bisa mutasi gitu ya dengan jalur Vilar. Jadi itulah kenapa konsepnya saya bikin video fokusnya bukan di pungli tapi di mutasi. Karena saya pikir itu bisa kedepannya jadi efek domino kalau seandainya memang mutasi Hussein ini akhirnya di ACC seperti itu. Dan memang saya lihat dari akun Abdi Muda, ASN biasa saja, nah itu tuh isu mutasi itu selalu menjadi isu yang hangat untuk dibicarakan para ASN muda ini, karena memang untuk 5 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir ini ya, kami ini ASN yang terikat masa kerja itu gitu. Jadi ketika ada kasus ini mencuat, padahal ya terlepas dari fakta-fakta yang sebenarnya terjadi untuk kasus itu ya. Jadi kalau memang mutasi ini akhirnya di ACC, ya itu akan berpengaruh pada ASN yang terikat masa kerja ini di seluruh Indonesia gitu. Jadi saya pikir kalau akhirnya konten ini kan kontennya nggak diupload ke medsos ya. Tapi kalau misalnya konten ini diupload ke medsos mungkin akan memancing perhatian para ASN muda seperti itu. Nah itu sih konsep dari konten saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Tasya. Boleh tepuk tangan untuk Mbak Tasya. Baik, sekarang tanggapan atau perspektif Kang Zen nih Kang untuk video yang dibuat oleh teman-teman Kanrek dan Pusat seperti apa Kang? Silahkan. Mbak siapa tadi namanya? Mbak Tasya ya. Mbak Tasya ini kontennya berangkat dari sebuah ide lah ya. Sebuah ide tentang sesuatu yang ingin saya ucapkan. Ini tentang keresahan yang ingin saya tuturkan. Dan dipercaya ini juga mewakili banyak orang. Jadi idenya serius kalau ini. Saya cuma ingin bilang bahwa pada dasarnya konten yang bagus itu memang perlu dimulai dari sebuah ide yang juga bagus. Dan menurut saya seorang PNS menceritakan jokes bahwa viral sama dengan mutasi di ACC itu ide yang serius. Itu berbicara tentang kesenjangan. Itu berbicara tentang keresahan.
itu berbicara tentang kesempatan, itu berbicara tentang harapan-harapan ya wajar dan normal lah. Kita nggak nganggap dia cemen ya. Ketika ada ASN banyak yang pengennya di kota yang besar, itu dorongan yang sangat human, sangat manusiawi, sehingga dimutasi ke tempat yang lebih friendly itu tuh ya bawaan kita memang untuk lebih homey di tempat yang kita kenal. Ini berangkat dari sebuah ide yang dan kalau mau lebih viral lagi ya Ridwan Kamilnya di judul, di thumbnail. Ridwan Kamil mutasi tuh selesai. Kenapa selesai? Karena Ridwan Kamil nanti akan komen dan nge-pin. Nanti rame lagi kan, jadi didorong oleh dia. Tapi simpelnya gini, saya suka idenya. Dan penting memulai gagasan itu, memulai sebuah konten itu dari sebuah ide yang jelas kita mau apa itu loh. Saya mau ngomongin keresahan para PNS soal mutasi. Kok yang ini gampang, yang kita semua ini udah bertahun-tahun mutar-muter nggak juga dapet. Kan gagasannya clear, clarity-nya tuh tinggi apa yang mau diomongkan. Dari sisi ide ya. Dari sisi eksekusi, satu, kalau mau viral di konten, thumbnailnya itu harus gambar manusia. Kalau manusianya orang yang terkenal, itu lebih bagus lagi. Jadi harus ada Ridwan Kamil. Kemudian ada si Husennya. Baru kasih judul. Itu bakal rame. Cukup ya katakanlah 10 teman kita diminta cece Ridwan Kamil gitu. Cece. Pak Gubernur ini kan responsif gitu ya di media sosial. Jadi bisa rame lagi tuh. Bisa bergulir. Nah, saya mau cuma ngomong bahwa kadang-kala objek konten kita adalah influencernya kita. Itu bisa. Itu subjeknya siapa? Kamil. Pasti rame. Potensi rame. Tapi thumbnailnya harus gitu. Kedua, di tingkat eksekusi menurut saya kalau saya editor, saya akan minta skripnya dan saya akan bilang, buang 75%. Jadi cara paling mudah mengedit itu bukan ngedit per kalimat. Kalau ngedit per kalimat, ini kalau kita lagi nulis ya, paper atau apa, kalau ngeditnya kalimat per kalimat, biasanya berubahnya tuh nggak banyak. Saya hampir 30 tahun ya di dunia tulis menulis, biasanya berubahnya nggak banyak. Tapi langsung kita targetin, subbab ini itu harus hilang 50%. Itu nanti akan banyak kalimat-kalimat yang kita dipaksa untuk memeriksa setiap kalimat. Betulkah kalimat ini penting? Betulkah kalimat ini diperlukan? Betulkah kalimat ini membutuhkan 3 anak kalimat? Tidakkah ini cukup 2? Nah, menurut saya kepanjangan. Dan untuk bisa kepanjangan, caranya dibenerin kalau ada skrip ya, dibenerin dari skrip. Dan cara ngebenerin skripnya adalah memaksa diri sendiri, ini harus dibuang 40%. Dipaksa. Karena dengan itu kita nggak akan sayang-sayang. Kita kalau ngedit itu selalu sayang, ini kalimatnya bagus deh. Jadi akhirnya padahal ini kalimatnya salah nih. Cuma ini kayaknya, waduh ini kalau dibaca oleh orang ini kayaknya akan dikutip, di-quote gitu. Kan karena kita yang bikin, kita posesif. Karena posesif, kita nggak objektif. Kita nggak bisa melihat keutuhan, karena makanya kadang saya selalu ngomong gini, cara paling gampang jadi editor adalah ganti kacamata. Dari kacamata penulisnya menjadi kacamata pembaca. Kalau kita masih pakai kacamata orang yang menulis, beneran deh, itu paling cuma typo-typo yang dibenerin. Tapi kalau kita pakai kacamata orang lain, biasanya kalimat yang bertele-tele, struktur bahasa yang salah. Jadi kelihatan, karena sebagai orang lain, bawaan kita itu memang julid. Ya kan? Gampang kita lihat kesalahan orang. Seneng lihat orang lain susah lihat orang lain seneng, kan ada pameo kayak gitu. Jadi kalau kita bisa ganti kacamata, pakai orang lain, kekurangan-kekurangan tulisan kita bisa kelihatan. Nah, cara yang lebih mudah lagi, disiplin. Ini kepanjangan. Ini
ini 1,5 menit itu terlalu lama, ini gimana caranya bisa 45 menit, dan untuk 45 menit berarti skripnya harus dibuang setengah. Ya sudah, disiplin. Dengan setengah biasanya kita jadi kejam dan cruel gitu ya, kejam. Itu adalah cara paling efisien dan paling efektif untuk memastikan laporan kita, tulisan kita itu benar. Kalau nggak kejam, sayang gitu. Nulis kan capek, masa harus dibuang? Nggak harus kejam. Cara kejamnya gimana? Disiplin. Nggak bisa, ini kepanjangan. Ini harus hanya dipangkas setengahnya. Udah, skripnya dipotong setengahnya. Gimana caranya? Hitung word count. Kalau belum sampai situ, edit lagi. Nggak apa-apa, ini cuma lebih dari 10 kata. Enggak. Lebih dari 10 kata harus dibuang. Kalau disiplin kayak gitu, nanti kalimat-kalimat kita itu akan makin lugas, sederhana. Dan kalimat yang sederhana adalah kalimat yang sulit sebetulnya untuk dibikin. Orang Indonesia itu biasa bertele-tele. Teman saya kuliah di Goldsmith University. Pembimbingnya itu David Graeber. David Graeber itu terkenal sekali, antropolog. Dia pernah membimbing disertasi 3 orang dari Indonesia. Teman saya ini orang yang ketiga yang dia bimbing. David Graeber ngomong kayak gini. Orang Indonesia itu nggak bisa ya nulis sederhana, simple. Kenapa tesis harus sampai 40 halaman? David Graeber nggak tahu di kita skripsi harus berapa puluh halaman kan? Di luar negeri, loh, papernya Einstein untuk disertasi itu cuma 15 halaman loh. Teori relativitas itu hanya sekitar 15 halaman. Di kita paper apa 15 halaman? Harus tebel artinya apa? Harus bertele-tele. Jadi ngomong direct. Menyusun kalimat short, to the point, adalah skill set yang secara genetik itu bukan milik orang Indonesia. Biasa bertele-tele gitu ya, biasa harus ya ada sambutan aja 1, 2, 3 kali gitu kan. Di luar negeri gak ada itu. Itu gak ada itu. Kebiasaan. Di kantor saya juga sama yang swasta kan. Di halal, founder dulu. Sama udah. Formatnya aja bedanya pakai Safari, saya pakai celana pendek bisa kalau di kantor kan gitu. Intinya apa? Intinya tetap sambutan. Dan intinya sambutan, intinya bertele-tele udah. Jadi short, lugas, sederhana. Bahasa yang transparan. Orang Jawa kenal apa yang namanya pasemon. Pasemon itu perumpamaan. Majas. Si David Graeber itu ngomong, kenapa kalian orang Indonesia nulis selalu berpanjang-panjang? Kenapa kalian tidak sederhana? Jadi menulis secara sederhana, kalimat yang pendek, itu bukan orang Indonesia. Orang Indonesia itu muter-muter, bertele-tele gitu ya, dan lain-lain. Jadi, Mbak, potong itu 40%. Potong 30%, disiplin dari situ. Sebenarnya rumus paling simpel, kapanpun teman-teman bikin skrip, buang 50%. Udah, praktekin itu, tanpa pandang bulu. Pokoknya tiap kali bikin skrip, buang 50%. Coba aja sampai setengah tahun. Nanti akan kerasa impactnya. Saya dulu diajarin nulis, diajarin ngedit sama senior saya, Ctrl Alt Del. Ctrl Alt Del, gak sakit hati kan? Tapi cara adalah disiplin adalah, kapanpun teman-teman bikin konten, ada skrip, tips dari saya, disiplin. Selama sekian bulan, berapapun panjang skrip yang kalian buat, potong 50%. Nanti akan masuk tuh ke mindset tuh. Bikin skrip yang efisien, yang tidak bertele-tele, yang direct, yang tidak muter-muter, yang langsung hook up sejak detik pertama. Itu tuh, saya gampang ngomongnya. Jangan bertele-tele ya. Gampang ngomongnya. Dieksekusi itu susah. Kenapa? Karena mindset kita itu terbiasa apa-apa harus jelas, apa-apa harus kula nuwun dulu gitu. Permisi dulu gitu apa-apa. Makanya cara membiasakan sederhana. Berapapun panjangnya skrip yang dibuat oleh teman-teman, potong 50%. Lakukan itu 3 bulan aja. Lakukan 3 bulan. Nanti akan sampai tuh di momen ketika tiba-tiba teman-teman tuh enak. Orang kayak saya, nulis panjang itu gampang, nulis pendek itu masalah. Saya sekarang bisa nulis pendek itu gara-gara apa? Gara-gara saya di narasi, ngurus video. Karena dari awal saya udah 30 tahun di dunia tulis menulis, saya mau belajar yang baru di video. Video itu kalau bikin skrip,
Kalimatnya pendek-pendek, nggak ada konjungsi. Kalau antar paragraf kan, oleh karena itu, kan gitu. Antar kalimat, nah seperti yang sudah kita ketahui, siapa yang tahu gitu loh. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, kapan kita bersama? Iya kan? Itu basa-basi semua itu. Itu bullshit semua. Itu kalimat yang, waduh kalau di luar negeri itu beneran dicoret itu sama pembimbing-pembimbing kita di luar negeri. Seperti yang sudah kita ketahui bersama. Pertama-tama, pada dasarnya, karena saya sekarang bikin video, maka nggak perlu antar paragraf harus ada penyambungnya. Kan kalau baca tuh biar mengalir harus ada penghubung. Ibarat naik mobil sebisa mungkin tidak terlalu banyak polisi tidurnya. Smooth gitu. Jadi dikasih konjungsi, baik konjungsi antar kalimat maupun konjungsi antar paragraf. Kalau bentuk video nggak perlu yang begitu-begitu. Jadi kalimat saya sekarang, saya kalau nulis jadi pendek-pendek sekarang. Kan udah terbiasa terlatih selama hampir 3 tahun. Aku jalan 5 tahun. Sederhananya, kalau bikin skrip video itu kan kanan kiri kan, 2 kolom. Kiri itu teks, kanan itu footage-nya. Link footage yang mau dipakai. Berikut keterangan ini detik keberapa yang mau dipakai gitu. Kalimat terus pendek-pendek. Langsung footage. Kalimat berikutnya apa? Jadi kayak nulis poin per poin. Poin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau dalam filsafat ini tradisi analitik. Filsafat analitik itu kayak gitu. Ada filsuf namanya Ludwig Wittgenstein. Dia bikin logika matematika. Buku terkenal tentang logika. Bukunya tipis banget tapi terkenal sekali. Tractatus Logica Mathematicus. Gitu. Dia pakai poin 1 sampai 99. Poin 1 dia jelasin. Kalau perlu tambahan dia akan 1.1. Nanti 1.2 gitu. Beneran poin per poin. Nah saya nulis skrip sekarang gitu. Sebelah kanannya video. Jadi memang lebih capek. Karena saya harus nyari footage. Footage-nya pas gak? Footage-nya ada copyright-nya gak? Belum masalah itu kan. Nanti di ban gak di TikTok? Nanti daripada harus bayar gitu. Nanti soundbite-nya capek. Bikin skrip itu makanya jangan panjang-panjang. Pendek aja. Mbak, lebih baik dipikirin treatment visual. Daripada bikin skrip berpanjang-panjang. Ingat kita audio visual. Jadi visual base. Makanya saya ngasih saran. Bikin skrip sepanjang apapun. Walaupun panjangnya cuma katakanlah 40. Katakanlah cuma berapa ya? Katakanlah ya cuma 500 karakter with space. With space loh, berarti kan pendek banget. Buang setengahnya. Gimana caranya semuanya kalimat-kalimat yang hilang itu bisa diwakilkan oleh visual. Visual itu bukan berarti footage, bisa aja gesture kita. Bisa aja mimik kita, bisa aja gerak kita. Untuk sebuah konten audiovisual, kontennya Mbak Tasya itu terlalu pedantik. Pedantik itu terlalu ngajarin. Semua hal harus diucapkan, semua harus diterangkan. Padahal ini video. Ada potensi yang belum digarap, potensi visual. Makanya kalau bikin skrip dibagi 2 kolom. Kolom 1 adalah teksnya, kolom kedua adalah visualnya. Bisa berupa footage, kalau footage dikasih linknya, kalau linknya di Google Drive taruh di situ, kasih keterangan. Untuk kalimat yang ini pakai footage yang ini di detik sekian-sekian. Kalau nggak ada footage-nya, misalnya yang edit adalah editor, kasih referensi, aku maunya yang gambar kira-kira kayak gini ya. Referensinya kayak gini, opsinya A, B, C, D. Gitu. Nah, lebih baik habiskan energi di kolom kedua. Karena kita lagi bukan nulis artikel, tapi bikin video. Salah banget, terlalu banyak waktu dihabiskan di skrip. Itu kesalahan dalam production, video production. Perbanyak di kolom kedua, mikirin visualnya. Gitu ya, untuk komentar untuk Mbak Tasya. Kalau untuk yang pertama, yang bikin siapa? Yang lagi jalan di swalayan terus ditelepon tadi? Mbak Eva. Gini, salah satu kritik yang sering disampaikan oleh teman-teman media atau teman-teman yang agensi atau yang swasta adalah instansi-instansi pemerintah itu trying so hard to look casual. Gitu. Zaman dulu, saya nggak bilang ini, cuma ini saya mau ngasih gambaran dulu. Istilah 10 tahun lalu kan jayus.
Kalau istilah sekarang cringe. Ya kan? Udah ganti lagi tuh istilahnya. Padahal podo wae, sama aja. Trying so hard to look untuk supaya terlihat casual, mingle gitu. Saya nggak bilang mbaknya ini berusaha untuk kelihatan casual, no. Saya cuma ingin bilang begini. Konten itu adalah konten yang kalau mau diomongin isinya daging semua. Karena informasi-informasi penting tentang tahapan-tahapan. Soal NIP ya, NIP atau NIK ya. Itu yang penting semua. Nggak ada yang boleh di skip, namanya juga tahapan. Kita nggak bisa sampai ke tahap nomor 8 kalau tahap nomor 7-nya dilewati kan kira-kira gitu. Jadi semuanya adalah penting. Pertanyaannya adalah, kalau tahapannya sampai 10, berapa durasi yang dibutuhin? Kalau tahapannya cuma 3, berapa durasi yang dibutuhin? Kalau ternyata tahapannya sampai 20, berapa durasi yang dibutuhin? Untuk orang bisa mencerap dan ingat semua. Nah, salah satu rumus berkonten adalah berendah hati untuk mengakui bahwa tidak semua hal itu perlu diterangkan dalam sekaligus. Ini itu satu ya. Kedua, untuk informasi yang daging semua dan penting semua, kamera bergonta-ganti fokus, ada ke tangan, ke HP, ke stroller, stroller ya, terus ke buah-buahan gitu. Walaupun saya diniatkan mendengar itu, mendengar suara mbaknya atau tahapan-tahapan itu, mustahil sepanjang video itu saya tidak terdistraksi sama sekali. Untuk konten yang isinya padat, full seperti itu, kamera harus cenderung stabil dan tidak moving. Dan objek juga seminimal mungkin juga tidak moving. Sebenarnya ini simple, rumus simple. Informasinya berat atau enggak? Oh berat, kalau berat ya kita harus membangun circumstances yang orang bisa fokus, kan gitu simpelnya. Dimulai dari pertanyaan, ini konten yang berat atau enggak? Oh berat, ya udah kalau berat kita rancang kontennya supaya bisa orang fokus di situ. Maka ketika kontennya si mbaknya jalan, kamera ngezoom stroller, kemudian ngezoom buah-buahan yang juga warnanya banyak banget, beda-beda. Mungkin nggak terdistraksi? Hampir pasti terdistraksi. Jadi pendekatan visual treatment ini menurut saya tidak pas untuk konten yang diniatkan untuk isinya menjelaskan sesuatu yang semuanya penting. Kenapa semuanya penting? Kan ini ngomongin tahapan. Ya kan? Kalau ngomongin tahapan kan nggak boleh ada satupun yang dilewati. Kita nggak bisa ke tahap 5 kalau tahap 4-nya dilewati kan gitu. Maka penting semua orang itu bisa memahami tahap per tahapan gitu kira-kira. Sehingga penting pendekatan visual yang lebih stabil gitu ya. Mungkin gambar lebih, audio sih clear. Kalau Mbak Tasya audio itu penting teman-teman. Audio itu penting ya. Jadi kalau mau invest jangan ke kamera, investlah ke audio. Invest di audio dulu. Kalau kita punya uang sedikit, disuruh milih kamera atau audio, pilih audio aja dulu. Kalau yang kedua, yaitu tadi, menurut saya pendekatan visualnya nggak pas. Nah, cocok nggak kira-kira ngomongin ini sambil jalan-jalan gitu? Ya, nama ceritanya orang lagi di telepon bisa di mana aja betul gitu. Cuma itu distraksi. Ketika menyoroti buah-buahan aja, itu warnanya aja ada 5. Saya ngitung tadi, tuh 2, 3, 4, 5. Nggak, kalau kita udah punya mindset visual ya kayak gitu itu akan dihitung. Ini membuktikan teman-teman memang belum visual based, belum visual minded. Kita lagi ngomongin video. Kenapa saya bilang, berapapun pendek dan panjang bikin skrip, buang 50% sebelum dieksekusi. Tujuannya apa? Mengurangi dosis text based, text mindsetnya. Gitu loh. Lebih bagus lagi kalau bisa 40% dibuang, 60% dialokasikan untuk mikirin visual. Treatment visual. Skrip di awal-awal aja. Kalau bisa skrip bisa ngikutin stock footage kalau mau. Yang penting gagasannya clear di depan. Gitu. Kelemahan teman-teman seluruh ini masih text based. Didrive oleh teks. Hampir gak banyak yang mikirin visual. Mungkin kecuali yang aplikasi. Karena memang ngegambilin gambar gitu ya. Jadi visualnya udah walaupun masih menurut saya kalau yang itu terlalu pendek. Tapi secara umum kalau boleh aku wrap up semuanya.
Kelemahan terbesar teman-teman di video tadi adalah teman-teman masih text mindset, text based, belum visual based. Kalau visual based itu udah mikirin tuh, ini padat gambarnya. Kalau gambarnya gerak-gerak orang masih fokus nggak? Ini di bagian ini nyorot buah-buahan ada berapa warna tuh? Ada 5. Di bagian 5 ketika nyorot gambar ini lagi ada informasi penting nggak? Ada. Ya udah ganti. Teman-teman harus mulai eksplorasi. Nah, kebiasaan ini kebiasaan. Saya ini text based. Sampai sekarang saya masih merasa text based. Masih text mindset. Kelemahan terbesar orang-orang seperti kita ini, saya anggap kita punya persoalan yang sama, adalah merasa bahwa visual itu ngikutin teks. Enggak. Kalau kita ngomongin audio visual, kita harus bisa membalik itu. Jadi kalau ada mindset yang harus digeser, mindset ini yang harus digeser. Jangan didrive oleh teks. Jadinya akan seperti kebanyakan video teman-teman tadi buat. Mulailah treatment visual. Pikirin treatmentnya apa. Maka ketika misalnya kemarin saya dapat tawaran wawancara Chris Martin Coldplay, yang muncul seketika kan jelas, ini nge-zoom gak bisa tatap muka, nge-zoom tuh cenderung rentan jadi webinar, kayak webinar bakal garing, apa ya treatment visualnya ya? Maka diskusinya bukan lagi nyusun daftar pertanyaan, posisi Mbak Nana duduknya kayak apa? Terus audiensnya kira-kira kru kalau dimunculin bakal seru nggak? Kita menyimpulkan kalau video Zoom itu, kalau cuma tanya jawab itu jadinya kayak webinar. Memang harus overwhelm. Resikonya memang jadi cringe. Sempat ada diskusi apakah nyanyi Viva La Vida itu bakal cringe gitu. Ada diskusi kekhawatiran itu. Tapi kalau Zoom itu memang harus dibuat overwhelm, heboh. Karena kalau enggak, datar banget. Simak wawancara Chris Martin di negara-negara lain yang juga tur kan semua audio dapat jatah wawancara di setiap country itu. Ya cuma narasi yang casual karena ya nggak TV, makanya bisa nyanyi-nyanyi, audiensnya juga. Jadi dari awal begitu dapat wawancara Chris Martin, pertanyaan adalah visualnya kayak apa ya supaya nggak garing. Itu mindset kalau kita ngomongin video. So, kalau ada yang harus diperbaiki dari teman-teman semua, menurut saya nih, adalah visual base-nya ditebelin dosisnya di kepala. Jadi tiap kali bikin sesuatu langsung pikirin ini footage-nya kayak apa ya? Ini thumbnail-nya kayak yang mana ya? Begitu teman-teman berlatih itu, maka ketika nonton pun teman-teman gak cuma menyimak informasinya, tapi menyimak ini cara ngambil kameranya kayak apa ya? Nanti lama-lama jadi mindset semua. Butuh waktu, betul butuh waktu. Tapi kalau tidak dimulai sekarang, nanti lama sekali. Ingat, kita bikin video artinya audio visual. Kalau audio visual, maka dari awal kita harus mikirin serius, ini gambarnya kayak apa, ini thumbnailnya kayak apa, nanti miringnya kayak apa. Kalau fokus di scripting, nulis artikel aja. Nulis artikel juga skill set yang dibutuhkan di kehumasan. Tapi mungkin tidak cocok di video kan gitu kira-kira. Daripada berlelah-lelah di sini, mending kira-kira gitu. Kira-kira gitu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Kang Zen atas penjelasannya. Ini sayang sekali Kang Zen waktunya udah mau habis. Untuk teman-teman yang ingin bertanya mungkin bisa di sesi sharing berikutnya dan semoga Kang Zen bisa ikut hadir lagi ya Kang ya. Baik, semoga menjawab ya teman-teman untuk pertanyaan dan keresahan kita nih para ASN Kang Zen dalam membuat video-video pendek untuk instansi BKN. Nah, semoga informasi dan ilmu yang disampaikan oleh Kang Zen ini bermanfaat dan menjadi gagasan atau pandangan-pandangan kita untuk kedepannya. Baik, sebelum kita tutup ada closing statement Kang dari Kang Zen untuk kita para ASN di BKN, silahkan. Dalam konteks create video pendek yang ingin saya sampaikan adalah bikin sesuatu yang kita mengerti. Kalau kita nggak ngerti, udah jangan bikin itu. Mending bikin yang kita udah ngerti. Banyak potensi kesalahan itu bisa kita buang
Kalau kita hanya membuat apa yang kita mengerti-mengerti aja dulu. Jadi hindari sesuatu hal yang tidak kita mengerti. Dan kerjakan apa yang kita pahami dengan baik. Karena kalau kita sudah memahami sebuah topik dengan tuntas, maka enak mau ngapa-ngapain karena referensi di kepala udah penuh, informasi-informasinya juga udah lengkap. Jadi kita mau ngambil sisi yang manapun kita jadi lengkap. Dan kita tidak trying so hard jadinya. Maksa-maksa googling padahal bisa jadi salah. Maksa-maksa nanya-nanya padahal belum tentu salah. Jadi kita mulai dari apa yang kita ketahui. Buatlah. Kenapa? Karena tanggung jawab teman-teman luar biasa besar gitu. Kalau BKN ngasih informasi salah tentang kepegawaian, yang lain terus harus nanya ke siapa, kan kira-kira gitu. Jadi mulailah dari apa yang teman-teman ketahui. Biasanya konten-konten yang dibikin karena kita punya penguasaan materi yang baik di bidang itu, potensi, saya nggak bilang potensi bersalah, potensi salah bukan, bukan potensi berhasil, tapi potensi salahnya itu bisa diminimais sampai dosis yang optimal. Jadi jangan salah dulu aja. Kalau memulai, jangan mikirin bener, jangan salah dulu aja. Kenapa saya harus ngomong kayak gitu? Karena pers dan ASN itu gak boleh salah. ASN kalau salah, repot. Gitu. Rantainya jadi panjang. Apalagi BKN, ngasih salah tentang kepegawaian. Salahnya jadi kemana-mana. Kalau BKN salah apalagi yang lain, kan kira-kira gitu. Jadi mulailah dari apa yang kita ketahui dengan baik. Kira-kira gitu. Oke, baik. Demikian terima kasih Kang Zen untuk sudah hadir di Sharing and Learning pada Rakor Kehumasan BKN 2023. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu dan para tamu undangan yang sudah hadir. Sekarang kita foto bersama ya Kang ya. Baik, untuk peserta boleh diperkenalkan Pak Ber? Baik. Ya, boleh. Bagus, ada berapa lagi?